Selamat malam sahabat setia Inti di seluruh tanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di hari Selasa 4 Agustus 2020 kita bertemu di udara dalam acara mingguan yang diselenggarakan oleh Inti Jabar. Perkenalkan, saya Hengki Nyoto akan menjadi host Anda malam ini. Sebelum memulai virtual meeting hari ini, perkenankan kita bersama-sama mengucapkan salam kebangsaan. Hari ini, Inti bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, Apindo, Penin Sekuritas, serta dua emiten, PT Itama Ranoraya Tbk, dan PT Katemindo Ariesta Tbk. Topik bahasan kita hari ini adalah insentif pajak dan beragam manfaat dari GoPublic. Mengembangkan pasar modal adalah sesuatu yang penting, karena pasar modal merupakan salah satu indikator utama perekonomian suatu negara. Pasar modal suatu negara tercermin dari IHSG atau singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Bila IHSG meningkat pesat, menandakan perekonomian negara tersebut sedang tumbuh dan sehat. Sebaliknya, bila IHSG suatu negara turun tajam, pertanda perekonomian negara tersebut sedang mengalami masalah atau tidak sehat. Bila ekonomi negara kita sehat dan bertumbuh, bisnis kita pun akan berpeluang berkembang dan membesar. Karena itu, simaklah dalam-dalam pemaparan 4 narasumber kita hari ini. Apa yang menjadi keraguan, ketakutan, dan ketidakmengertian perusahaan Anda untuk GoPublic, bisa kirimkan pertanyaan pada link yang kami cantumkan di kolom chat, yang akan dijawab langsung oleh para narasumber di sesi akhir seminar Zoom meeting kita hari ini. Sebelum memulai acara, akan disampaikan sambutan dari Bapak Reza Sadir Syahpeni, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Jabar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam, selamat datang pada acara GoPublic Webinar bersama Apindo Jawa Barat dan Inti Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Umum Apindo Jawa Barat, Bapak Sugianto. Yang terhormat Ketua Umum Inti Jawa Barat, Bapak Dedi Wijaya. Yang terhormat moderator acara, Bapak Hengki Nyoto. Yang terhormat Direktur PT Panin Sekuritas Tbk, Bapak Prama Nugraha. Yang terhormat Direktur Keuangan PT Itama Ranoraya Tbk, Bapak Pratoto S. Raharjo. Yang terhormat Presiden Direktur PT Katemindo Ariesta Tbk, Bapak Martin Japar. Yang terhormat Asisten Vice President Pengembangan Calon Perusahaan Tercatat 2 PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Bima Ruditya Surya, serta para hadirin dan tamu undangan lainnya yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berjumpa hari ini. Walaupun dengan kondisi new normal terkait pandemi, pertama-tama saya mewakili Bursa Efek Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Apindo Jawa Barat dan Perhimpunan Inti Jawa Barat yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan webinar dengan tema insentif pajak dan beragam manfaat dari GoPublic, di mana pada malam ini juga merupakan komitmen Bursa Efek Indonesia untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder Bursa Efek Indonesia. Penyelenggaraan workshop kali ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai proses dan manfaat GoPublic, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat, untuk menjadi perusahaan tercatat. Dengan begitu diharapkan lebih banyak lagi perusahaan di daerah yang dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya perusahaan-perusahaan beraset besar, tapi juga perusahaan dengan aset berbagai macam ukuran. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bursa Efek Indonesia ingin mengajak para pengusaha untuk lebih mengeksplorasi kesempatan pendanaan di pasar modal Indonesia sebagai milestone bagi perusahaan untuk ekspansi dan tumbuh dengan segala manfaat yang bisa diperoleh melalui pasar modal. Kami ingin menjadikan pasar modal ini sebagai wadah perusahaan untuk semakin berkembang. Saat ini, masih banyak pemilik dan manajemen perusahaan yang belum terinformasikan mengenai pendanaan melalui pasar modal dan hanya memanfaatkan pinjaman dari sektor perbankan sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Pada kesempatan yang baik ini, melalui GoPublic Webinar, Bursa ingin memperkenalkan alternatif sumber pendanaan lain kepada perusahaan
dengan menawarkan akses pendanaan jangka panjang melalui GoPublic. GoPublic tidak hanya menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan untuk mengembangkan perusahaan, tetapi juga mengangkat citra perusahaan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, terdapat 33 perusahaan tercatat baru saham dan 14 perusahaan masih berada di dalam pipeline. Hal ini menandakan minat yang tinggi dari para pengusaha untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal pada kondisi saat ini. Kami bersama dengan otoritas jasa keuangan juga berupaya membuat pasar modal di Indonesia lebih inklusif untuk semua level perusahaan dengan memberikan kemudahan-kemudahan, tetapi tetap prudent bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan pasar modal. Tahun 2019 kami telah meluncurkan papan akselerasi sebagai upaya kami mengakomodasi perusahaan potensial yang membutuhkan dana dari pasar modal, namun belum dapat memenuhi persyaratan papan pengembangan atau papan utama. Karena kami percaya setiap perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi perusahaan besar. Perusahaan yang tercatat di papan akselerasi juga memiliki kesempatan untuk naik kelas ke papan pengembangan dan papan utama apabila telah memenuhi persyaratan di papan pengembangan maupun di papan utama. Semoga dengan acara webinar hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya perusahaan di Jawa Barat, mengenai cara memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal untuk mendukung pertumbuhan perusahaan menjadi lebih maju lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar hari ini. Ingat, jangan tunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan GoPublic. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Reza sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dedi Wijaya, Ketua Inti Jabar. Silakan Pak Dedi. Ya, pertama-tama saya meminta Ketua Umum kita, Pak Teddy Sugianto, dari Inti Pusat Indonesia, untuk menyapa pendengar Inti seluruh Indonesia. Pak Teddy, silakan bisa memberikan sambutan. Kita dengar aja. Ayo Pak Dedi ambil untuk bicara yang lebih lanjut aja. Ya. Terima kasih. Pokoknya dari belakang spot ya Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih atas persetujuan Pak Ketum kita. Saya mewakili Inti seluruh Indonesia dan juga mewakili Pak Teddy untuk menyapa teman-teman kita yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman dari Inti. Hari ini yang luar biasa sekali, kita bisa ada kerjasama dengan Bursa Efek untuk bisa memberikan pengetahuan ya, gimana perusahaan menjadi besar. Bila kalau saya ada kata sekarang itu namanya pendanaan, penghimpunan dana itu yang sekarang biasa itu dari perbankan gitu ya. Tapi sebenarnya ada penghimpunan duit itu dari pasar modal yang istilahnya kita akan diberi kemudahan untuk sekarang ini, khususnya perpajakan. Khususnya lagi apa? Perusahaan kita itu untuk ekspansi no limit. Selama proposal kitanya baik, itu sangat dari bursa itu teman-teman akan bisa masuk kepada kita, ikut pada beli saham-saham kita. Nah, inilah satu keuntungan. Ialah kalau kita bisa bergabung dengan Bursa Efek, perusahaan kita akan lebih maju lagi. Apalagi sekarang penghimpunan uang itu kan cukup sulit di perbankan. Nah, saya kira masyarakat itu sekarang itu banyak yang punya uang, tapi mereka belum percaya taruh di tempat-tempat lain, ya bisa bergabung dengan kita. Kalau perusahaan kita udah terbuka TBK, saya kira inilah jalan keluar untuk ekspansi perusahaan kita atau untuk menambah modal di perusahaan-perusahaan yang kita akan jalankan. Demikian, selamat malam dan salam kebangsaan. Terima kasih. Salam kebangsaan. Ya, sambutan terakhir oleh Bapak Sugianto sebagai Ketua Indo Jabar. Silakan Pak Sugianto. Selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih. Terima kasih atas atensi dan peran serta Anda dalam acara di Zoom seminar malam ini. Hari ini kita sama-sama belajar
bagian perusahaan mendapatkan alternatif pendapat dari Go Public. Semoga apa yang disampaikan oleh 4 narasumber malam ini dapat memberi inspirasi bagaimana mengembangkan perusahaan-perusahaan berjangka panjang. Atas nama Apindo Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Makasih. Terima kasih, Pak Sugiarto. Kita coba mencermati dari apa yang kita gunakan sehari-hari. Saat kita mandi, kita memakai sampo Sunsilk, sabun Lux, odol Pepsodent. Merek itu semua adalah produksi dari PT Unilever Indonesia. Ketika berangkat ke kantor, memakai mobil Kijang yang diproduksi oleh Toyota, atau pakai motor Honda yang diproduksi oleh Astra. Kita teleponan memakai voucher Telkomsel dari Telkom, atau Mentari dari Indosat. Juga ada XL. Kita transfer uang lewat Bank Danamon, BCA, Mandiri. Semua produk-produk mereka kita sangat akrab dan sering kali kita gunakan sehari-hari. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public puluhan tahun yang silam. Ketika saya menceritakan hal ini, mungkin tanggapan Anda, oh itu kan perusahaan besar. Memang, kini mereka besar. Dulu mereka tidak sebesar sekarang. Sebagai contoh, perusahaan Mayora hanya bernilai sebesar 50 miliar ketika melantai di bursa 30 tahun silam. Kini melalui inovasi produk, sehingga disukai masyarakat, kinerja perusahaan melambung, dan nilai perusahaan menjadi 57 triliun. Dulu kelas menengah, sekarang menjadi kelas besar. Saya coba memberikan ilustrasi sederhana, proses pengusaha hingga pada keputusan untuk go public. Jika saya jago membuat martabak India, dan mencoba untuk berdagang martabak India tersebut, karena saya melihat martabak India itu unik dalam penyajiannya, dimakan dengan kuah kari. Sebenarnya peminatnya ada, tetapi di setiap kota jarang ada yang jual. Moga-moga ini bisa jadi inspirasi bisnis ya untuk teman-teman pebisnis kuliner. Setelah saya kalkulasi kebutuhan membeli gerobak, biaya bahan baku, dan modal kerja, memerlukan dana kira-kira 10 juta. Sementara saya hanya memiliki dana 2 juta, maka saya mengajak 3 atau 4 teman lain untuk menjadi partner. Sehingga dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta itu dapat terkumpul. Setelah modal sebesar 10 juta terkumpul, maka dibuatlah outlet pertama. Kegiatan usaha berjual martabak India itu ternyata berjalan bagus. Setelah hampir 1 tahun berdagang, pembelinya pun antri setiap malam. Menjawab permintaan pelanggan dan adanya kebutuhan dana untuk membuka 100 outlet berikutnya di beberapa kota, saya kemudian memutuskan untuk go public. Menjawab pertanyaan, apa sih manfaat go public? Kemudian, apa persyaratan pencatatan di Bursa Efek Indonesia? Bagaimana Indonesia Capital Market Snapshot? Bagaimana perkembangan IPO di Indonesia? Saya akan undang narasumber pertama yang akan sharing malam ini. Beliau dari Bursa Efek Indonesia, bernama Bima Rudia Surya. Jabatan beliau saat ini adalah Asisten Vice President Potential Listing Development 2 di Bursa Efek Indonesia. Riwayat pendidikannya 2004 sampai 2009 Universitas Indonesia S1 Accounting. 2012 sampai 2014 Universitas Indonesia Graduate Program in Financial Management. Riwayat pekerjaannya mulai 2014 di Indonesian Stock Exchange, yang berkarir mulai dari asisten manajer, manajer senior, dan hingga saat ini menjadi asisten vice president. Untuk tidak berlama-lama, saya persilahkan Pak Bima Rudia Surya memulai seminarnya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Hengki atas perkenannya. Mohon izin Pak Dedi dan Pak Sugianto atas kami dari Segenap Bursa Efek Indonesia sangat berterima kasih. Pak Riza juga seperti itu ya. Di malam ini kami dapat sharing lagi Bapak Ibu sekalian tentang go public Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian benar yang tadi Pak Hengki jelaskan bahwa sebenarnya kebanyakan dan Pak Dedi jelaskan ya, memang kalau kebanyakan perusahaan itu banyak pendanaan gitu ya, baik dari sendiri maupun dari family gitu ya, terus kemudian beranjak dari para partner dan teman, kemudian
nanti dapat dari perbankan juga. Itu betul Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saat ini kami ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian sebagai para pengusaha adalah pendanaan melalui pasar modal. Nah, memang sekiranya sudah banyak Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya tentang pendanaan melalui GoPublic. GoPublic itu yang Bapak Ibu sekalian dengar tentang IPO gitu ya. Nanti bedanya apa seperti itu nanti mungkin bisa saya sedikit jelaskan. Nah, untuk memulai materi pertama saya mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, dilihat dari tampilannya Bapak Ibu sekalian, kami ini maklum Bapak Ibu, kami berada di ini ya Bapak Ibu sekalian di rumah gitu ya, yang tempatnya mungkin di Jakarta gitu. Kami rindu sekali dengan Bandung dan semoga kondisi membaik ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita bisa main lagi ke sana gitu. Makanya kita tampilkan di slide pertama kami ini tentang Gedung Sate gitu ya, suatu bangunan ikonik dari Kota Bandung dan Jawa Barat, dan menandakan bahwa kemegahan Kota Bandung dan kuatnya potensi dari Jawa Barat ini menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana nanti para pengusaha Jawa Barat gitu ya, terutama anggota dari Apindo dan Inti bisa menggopublikkan perusahaan-perusahaannya seperti itu. Nextnya, ya. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian bertanya posisi Bursa Efek Indonesia itu apa sih? Bursa Efek Indonesia itu sendiri perannya apa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini berada di bawah pengawasan dari OJK Bapak Ibu sekalian, OJK Pasar Modal begitu ya. Kami ini memang dipercaya yang bertugas menjadi tempat perdagangan Bapak Ibu sekalian. Perdagangan apa gitu ya? Perdagangan efek Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini memang pasar, tapi memang pasar efek dan pasar modal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berbedanya dengan mungkin dari PD Pasar Jaya atau PD Pasar Bandung ya Pak ya, yang ada di Bandung, Kota Bandung gitu, mungkin bedanya kalau mereka adalah pengelola pasar tapi barang-barangnya real gitu ya. Nah kalau kami ini memang pengelola pasar tapi untuk pasar modal Bapak Ibu sekalian, yang di sana diperdagangkan efek-efek yang dikeluarkan oleh issuer seperti itu ya, berupa saham, obligasi, sukuk, dan efek-efek lainnya. Nextnya, nah tampilan ataupun potret pasar modal Indonesia sendiri Bapak Ibu saat ini per tanggal 29 Juli 2020 di Bursa Efek Indonesia itu jumlah untuk perusahaan yang sudah tercatat atau sudah go public untuk saham itu ada 697 saham Bapak Ibu sekalian, dan untuk obligasi gitu ya atau surat utang itu sudah ada 117 perusahaan. Dan kemudian kalau seluruh misalnya ukuran perusahaan itu yang saham ya Bapak Ibu sekalian, itu mereka memiliki nilai itu keseluruhan tuh 5.925 triliun Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu bertanya produk-produk atau efek apa saja yang bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya, itu ada saham, ada dire gitu ya, atau dana investasi real estate. Nah ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, yang memang para pengusaha properti ya, itu seperti apa bentuknya gitu ya, dan bagaimana cara bisa istilahnya mengeluarkan diri dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada ETF juga, ada surat utang atau obligasi, sukuk, dan SBN untuk negara. Dan kemudian kami jumlah investor saham sendiri itu jumlahnya sekarang sudah 1,2 juta Bapak Ibu sekalian. Kalau ditotal dengan investor yang dari reksadana, obligasi, dan sukuk itu sudah mencapai 3 juta Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya pertumbuhan dari investor ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, dimana salah satu istilahnya keberhasilan kami juga itu kita melihat bahwa banyak sekarang dari para anak muda Bapak Ibu sekalian gitu ya, generasi muda yang sudah mulai beralih, yang tadinya hanya menabung saja gitu ya, sekarang sudah berinvestasi juga Bapak Ibu sekalian. Ya, bentuk investasinya itu macam-macam, bisa reksadana, bisa saham, dan sebagainya. Kemudian untuk IHSG sendiri Bapak Ibu sekalian memang kemarin sempat mendapat tekanan gitu ya di kondisi yang saat ini gitu ya. Tapi kemarin itu masih di tanggal 29 itu kita masih mencapai 5.100 Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita bedakan gitu ya dengan kondisi tahun lalu itu kita bisa mencapai 6.000 ke atas Bapak Ibu sekalian. Nah kondisi yang menentang saat ini memang IHSG masih bertahan di 5.100. Kemudian kalau Bapak Ibu tanya uang yang berputar di Bursa Efek Indonesia ya, transaksi dari jual beli saham itu sendiri rata-rata harian itu sekitar 7,6 triliun Bapak Ibu sekalian. 7,66 triliun lebih tepatnya gitu ya. Itu transaksi satu hari. Jadi kalau misalnya Bapak sering dengar kalau Tanah Abang itu perputarannya itu satu hari itu bisa 1 triliun gitu ya, atau 500 miliar gitu ya Bapak. Nah kami ini 7,6 triliun Bapak Ibu sekalian per harinya rata-rata. Dan untuk sampai saat ini di tanggal 29 Juli kemarin ya Bapak Ibu sekalian, cut off date-nya
itu ada 33 perusahaan yang sudah IPO saham gitu ya, dengan nilai penggalangan dana itu total 3,84 triliun. Sedangkan untuk yang mengeluarkan surat utang, Bapak Ibu sekalian, itu sudah 43 emisi dari 30 penerbit gitu ya. Dan dengan nilai galangan dana itu sekitar 36,1 triliun. Nah, hal ini menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pipeline saham atau obligasi. Nah, pipeline ini apa Bapak Ibu sekalian? Intinya bahasa mudahnya pipeline ini adalah perusahaan yang sekarang sedang antri daftar Bapak Ibu sekalian untuk IPO saham maupun obligasi gitu ya, di mana masih terdapat 14 perusahaan. Kalau untuk per hari ini Bapak Ibu sekalian, itu kita ketambahan 1 Bapak Ibu sekalian, jadi total 15 perusahaan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk hutang Bapak Ibu sekalian, itu yang masih akan mendaftar itu ada 29 penerbit lagi yang akan menerbitkan 34 emisi Bapak Ibu sekalian. Hal ini tentunya menarik Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kondisi yang menantang saat ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat antusiasme minat dari para perusahaan ini untuk mencari dana di capital market itu tidak surut ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini. Next-nya. Nah, ini adalah kita melihat sejarah IPO saham di Indonesia. Intinya dari tahun 2005 sampai 21 Juli 2020, Bapak Ibu sekalian, memang kita bisa melihat bahwa perkembangan IPO saham di Indonesia itu memang mulai menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bahkan Bursa Efek Indonesia itu memiliki prestasi bahwa di tahun 2018 dan 2019 gitu ya, itu menjadi bursa efek dengan IPO terbanyak se-Asia Tenggara, se-ASEAN Bapak Ibu sekalian. Dan jumlah fundraise-nya juga tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian, itu tetap masuk di 3 besar gitu ya, untuk di tahun-tahun 2018 dan 2019 gitu ya. Bahkan di tahun 2020 kita juga fundraise-nya ataupun dana yang dihimpun itu masih masuk 3 besar Bapak Ibu sekalian di ASEAN. Kemudian next-nya, nah kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, opsi pendanaan itu apa saja sih gitu kan ya. Nah, kami pasti kalau Bapak Ibu sekalian sudah lebih tahu ya, karena apalagi Bapak Ibu sekalian merupakan pengusaha gitu ya, pemimpin dari perusahaan-perusahaan, kalau opsi pendanaan mah itu sudah istilahnya sudah makanan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi memang bedanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian nanti membidik pasar modal sebagai alternatif pendanaan gitu ya. Nah, memang kami di sini di pasar modal, Bapak Ibu sekalian bisa menawarkan beberapa efek gitu ya, baik yang berbentuk surat hutang maupun dalam bentuk saham juga gitu ya. Jadi kalau kita namakan IPO itu sebenarnya tidak hanya IPO saham Bapak Ibu sekalian, tetapi juga bisa IPO di obligasi ataupun surat hutang seperti itu. Nah, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa sebenarnya bedanya adalah kalau yang di kiri dan yang di kanan yang berwarna orange dan berwarna hijau, bedanya ketika Bapak sudah di pasar modal, maka Bapak dan Ibu sudah melibatkan investor publik gitu ya, dalam rangka pendanaan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian next-nya, nah ketika kita melihat manfaat Go Public Bapak Ibu sekalian, sebenarnya manfaat Go Public itu sangat banyak, mulai dari pendanaan yang tanpa batas gitu ya, unlock your value gitu ya, company value, kemudian meningkatkan kinerja gitu. Loh, kenapa bisa meningkatkan kinerja nih Mas Bima gitu ya? Soalnya memang ketika sudah Go Public Bapak Ibu sekalian, diharapkan dana yang didapatkan itu ditujukan untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan juga dengan adanya dana dari IPO, maka meningkat pula kinerja perusahaan. Dengan IPO pula Bapak Ibu sekalian, maka juga akan meningkatkan citra perusahaan atau image perusahaan. Bahwa yang selama ini misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian memang sudah punya nama gitu ya, di antero kabupaten ataupun kota ataupun Jawa Barat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya ketika kita mau istilahnya berprospek lebih baik gitu ya, tentunya kita perlu juga bahwa nama kita, nama perusahaan kita itu bisa terkenal di seluruh Indonesia bahkan global Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya dengan cara IPO itu bisa meningkatkan citra perusahaan gitu ya, baik dari segi reputasi gitu ya, karena ketika sudah go public tentunya pasti orang tahu bahwa perusahaan itu seharusnya sudah terkelola dengan baik dan akuntabel gitu ya. Dan kemudian dari segi image, perluasan dari branch, perluasan coverage dari brand itu sendiri itu bisa didongkrak dengan cara IPO ini sendiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika sudah IPO juga itu bisa meningkatkan profesionalisme dan loyalitas karyawan. Nah, detailnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan kemudian ada likuiditas untuk pemilik gitu ya, karyawan dan investor. Ini
berkaitan lagi gitu ya, bahwa dahulu ketika Bapak Ibu belum go public gitu ya, yang namanya saham itu Bapak Ibu sekalian, itu apa sih? Adalah klaim kepemilikan gitu ya, yang sering disebut ketika RUPS gitu ya. Dan biasanya itu sudah begitu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi kalau ketika sudah go public gitu ya, bahkan saham Bapak Ibu sekalian itu mempunyai nilai Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dijadikan aset bagi para Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan kemudian nanti juga akan ada penjelasan mengenai kenapa sih saham itu bisa dijadikan aset dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang manfaat selanjutnya adalah mempercepat juga penerapan dari good corporate governance Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian, nah ini yang agak-agak kita bilang sensitif Bapak Ibu sekalian, tetapi ini hal yang betul terjadi gitu ya, di mana go public itu juga bisa menjaga keharmonisan keluarga pemilik gitu. Dan mereka juga bisa menjaga Bapak Ibu sekalian, menjaga gimana, menjaga proporsi dari keluarga pemilik itu tetap berada di perusahaan seperti itu ya, dan tetap harmonis. Kemudian ada tax insentif juga gitu ya, insentif pajak yang nanti akan didapatkan oleh perusahaan-perusahaan TBK seperti itu terbuka, dan kemudian mendapatkan mitra usaha strategis. Nah, ini nanti nampaknya sih akan sangat banyak bisa diceritakan oleh Pak Pratoto dan mungkin Pak Martin gitu ya, sebagai success story bagaimana cara memanfaatkan dari go public ini mendapatkan mitra usaha strategis dan sebagainya. Nah, ini Pak Martin sudah senyum nih Pak Martin ya. Siap Pak Martin, nanti mohon dijelaskan ya Pak. Kemudian ada juga menciptakan kemandirian perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya gini Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian memiliki mungkin usaha yang sudah berbentuk holding gitu ya, di mana mungkin induk perusahaan gitu ya, itu tidak memiliki pendanaan yang cukup kuat, tapi prospek dari anak usaha ini sangat kencang sekali nih Bapak Ibu sekalian. Nah, di kemudian hari gitu ya, anak perusahaan ini juga bisa go public Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi menciptakan kemandirian dari perusahaan maupun grup itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan. Yang tadi saya bilang bahwa ketika sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka nilai perusahaan Bapak Ibu sekalian bahkan sudah real time Bapak Ibu sekalian. Per hari ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa tahu nilai perusahaan Bapak Ibu sekalian itu berapa gitu. Nextnya. Nah, ini untuk manfaat go public yang pertama Bapak Ibu sekalian berupa insentif pajak. Sebagaimana yang kita tahu dan menjadi tema pada bahasan kita malam ini, bahwa manfaat go public itu perusahaan dan founder gitu ya, ataupun pemilik perusahaan itu sama-sama mendapatkan manfaat perpajakan yang kalau kita bilang negara ini sangat baik sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk memberikan insentif pajak. Kalau yang kiri, yang biru itu untuk perusahaan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ketika ada Perpu nomor 1 2020 gitu ya, dan sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 gitu ya, memang negara itu istilahnya lebih meringankan gitu ya tarif CIT atau Corporate Income Tax atau pajak badan ya Bapak Ibu sekalian, yang tadinya 25% diturunkan menjadi 22%. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian itu tarifnya 25, sekarang 22. Nah, negara ini Pak memberikan bonus lagi, penurunan 3%. Ya Ibu ya, memberikan bonus 3% kembali menjadi 19% bagi perusahaan tercatat gitu ya, atau perusahaan yang sudah terbuka dan tercatat, itu untuk mendapatkan tarif PPh badannya itu hanya 19%, atau diberikan bonus keringanan 3% lagi dari tarif normal sebesar 22% Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian itu harus istilahnya memenuhi persyaratan tertentu, seperti saham yang beredar di publik itu 40% gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian kan 60% nih, jadi masih tetap pengendali Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saham dimiliki oleh lebih dari 300 pihak gitu. Dan kemudian setiap pihak itu hanya boleh memiliki kurang dari 5%, kecuali founder ya Bapak Ibu sekalian. Kalau founder itu mesti memang jadi pengendali gitu ya, jadi pastinya lebih dari 5%. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah manfaat pajak untuk para founder gitu ya, untuk para pemilik perusahaan. Nah, gimana nih cara ininya ya, cara memanfaatkannya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu memang Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu go public gitu ya, kalau sebelum go public Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan penyesuaian di portofolio Bapak Ibu sekalian dalam hal pengurangan kepemilikan gitu ya, persentase kepemilikan atau menjual, itu Bapak Ibu sekalian biasanya dikenakan pajak itu kurang lebih
22% gitu ya kalau Bapak Ibu sebagai perusahaan dikalikan nilai dari capital gain-nya atau keuntungannya yang didapat gitu ya, dan itu disetorkan ke negara. Dan kalau Bapak Ibu adalah menjualnya dalam bentuk Bapak Ibu masih pegangnya perorangan gitu ya, saham tersebut, saham perusahaan tersebut, maka akan dikerjakan tarif progresif nih Bapak Ibu sekalian berdasarkan bracket pajak ya, dari 5 sampai 30. Iya aja Pak. Interupsi. Ya Pak, mangga Pak. Waktu yang diberikan pada pembicara 20 menit Pak. Waktu Bapak kurang 5 menit lagi. Maaf. Siap. Ya, Siap, silakan dilanjut. Ya. Dan perbedaannya Bapak Ibu sekalian ya, kalau dulu tertutup itu yang harus dibayar, tapi ketika sudah tercatat gitu ya, sudah listing di Bursa Efek Indonesia, maka Bapak Ibu sekalian untuk pajaknya hanya membayar 0,1% gitu ya, untuk pajak transaksinya saja. 0,1% kali nilai transaksinya. Tetapi ketika Bapak paling lambat 30 hari setelah tercatat, itu sudah harus membayar pajak founder 0,5% dikalikan nilai yang dimiliki. Seperti itu. Next-nya. Nah, ini merupakan manfaat Go Public. Jadi, bagi perusahaan ya Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya gitu ya, emang banyak Pak yang manfaatin? Ada yang memanfaatkan kok Pak, gitu. Dan gimana pengaruhnya? Oh, bagus banget Pak. Terbukti gini, BRI gitu ya, waktu di tahun 2016 mereka membeli satelit gitu ya, membuat satelit. Nilainya berapa? Kalau kita kira-kira Pak, estimasi harganya itu sekitar 2,5 triliun gitu. Nah, BRI itu sendiri di tahun yang sama 2016 itu mendapatkan tax saving sekitar 2,04 triliun, Pak. Jadi logikanya Bapak Ibu sekalian, dari tax saving itu sendiri, BRI itu sudah bisa membiayai 81% investasi mereka dalam pembelian satelit. Nah, kalau untuk KB Pharma gimana? Kalau KB Pharma itu punya anak perusahaan ya Pak, ya salah satu punya anak perusahaan yang terbesar itu dia bikin gitu ya, membangun gedung dan prasarana gitu ya. Itu nilainya 38,12 miliar Pak di tahun 2019. Dan di tahun yang sama mereka mendapatkan 34,6 ya. Ini proyeksi Bapak Ibu sekalian ya. Waktu itu kami menghitungnya sebelum laporan keuangan keluar juga kurang lebih gitu ya. Dan memang ternyata 91% dari biaya pembangunan prasarana tersebut gitu ya, itu bisa dibiayai dari tax saving ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kami ini maksudnya kami proyeksi karena kami juga tidak meneliti secara lebih lanjut, kita harus melihat lagi secara langsung dari istilahnya laporan keuangan fiskal mereka gitu ya, di dalam catatan laporan keuangan. Jadi kalau kita bandingkan di laporan keuangan yang komersil, kira-kira 91% itu luar biasa gitu ya, mereka bisa membiayai itu. Next-nya. Dan ini keuntungan tax saving juga dimanfaatkan oleh S Hardware. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, S Hardware itu di tahun 2018 itu membuka kira-kira 10 gerai gitu ya. Nilainya 60 miliar Bapak Ibu sekalian. Dari tax saving mereka yang di tahun 2018 gitu ya, itu mereka dapatnya 59,4. Jadi kalau secara logika mereka hanya mengeluarkan uang sekitar berapa ratus juta lagi Bapak Ibu sekalian, itu mereka dapatkan cuma-cuma dari tax saving Bapak Ibu sekalian, mereka bisa membangun 10 gerai setiap tahun cuman dari hasil tax saving itu sendiri, seperti itu. Next-nya. Nah, ini adalah manfaat bagi founder perusahaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu HMSP, keluarga HMSP itu tahun 98 keluar dari Tobacco Business gitu ya, diambil alih oleh Philip Morris gitu. Nah, bahasa mudahnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di sini, bahwa terjadi perbedaan yang luar biasa ketika andaikan dulu misalnya keluarga Sampurna tidak go public gitu ya, dengan yang sekarang keluarga Sampurna sudah go public dan menjualnya pada saat istilahnya perusahaan itu tercatat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, kalau kita permisalkan ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan harga saham yang saat itu terjadi gitu ya, bahwa perbedaan gitu ya, perbedaan perpajakan yang terjadi itu ketika mereka menjadi perusahaan tertutup, mereka pajak dari transaksi penjualan itu per sahamnya mereka harus membayar 2.320 per saham Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi ketika mereka menjual HMSP ketika sudah jadi perusahaan tercatat waktu itu ya? Mereka hanya perlu membayar 75,6 rupiah per saham, atau 30 kali lebih rendah Bapak Ibu sekalian dibandingkan mereka istilahnya melakukan penyesuaian portofolio mereka gitu ya, dengan keluar dari Tobacco Business gitu ya. Mereka bisa 30 kali lebih rendah gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, pajak yang mereka bayarkan gitu ya, karena memang pajak yang dikenakan ketika menjual di capital market sahamnya itu istilahnya
lebih rendah pajaknya karena pajak final satu, Pak. Jadi keuntungannya ketika ada penyesuaian portofolio gitu ya, atau nanti restructuring internal gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu dapat dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima Kira-kira kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, bahwa dalam situasi kondisi seperti ini, antusiasme perusahaan untuk masuk pasar modal masih tetap ada. Dan juga Go Public, tadi saya juga catat bahwa Go Public itu bisa mengharmonisasi keluarga pemilik. Dan juga apa yang diceritakan Pak Bima tadi, bahwa tax benefit ketika kita masuk ke menjadi perusahaan publik. Dan juga Pak Bima juga menceritakan bahwa beberapa perusahaan yang mendapat manfaat Go Public, seperti Kalbe Pharma, Edsatware, dan terakhir Pak Bima ceritakan tentang Sampurna. Terima kasih Pak Bima. Kita akan lanjutkan ke pembicara kedua malam ini adalah Bapak Prama Nugraha. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Penin Sekuritas. Beliau akan menjelaskan pada kita tentang persiapan yang harus dilakukan calon emiten dan peran underwriter dalam IPO. Beliau diangkat sebagai Direktur Penin Sekuritas sejak 2016. Riwayat pendidikannya S1 Teknik Industri dari Universitas Trisakti 1998. Kemudian dilanjutkan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia 2001. Riwayat pekerjaan pada tahun 2000, beliau memulai karir di bidang pasar modal dengan bergabung di Perseroan sebagai Corporate Finance Officer, kemudian ditunjuk sebagai Manager Corporate Finance 2006 sampai 2015. Pada periode menjabat tersebut, beliau juga berperan sebagai Sekretaris Perusahaan 2005 sampai sekarang. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai Associate Director 2015 sampai 2016. Beliau juga sudah memiliki izin perorangan dari OJK sebagai wakil penjamin emisi efek. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Prama Nugraha. Silakan Pak Prama. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bergabung ya, untuk bisa sharing yang mengenai bagaimana IPO, Go Public dan manfaat dan prosesnya ya. Tadi sudah dijelaskan ya, cukup komprehensif juga oleh Pak Bima nih ya. Manfaat-manfaat dari Go Public, rasanya tidak ada alasan untuk tidak Go Public gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan, karena ini banyak benefit yang bisa diperoleh gitu ya. Nah ini saya coba memperjelas kembali, menambahkan ya, kira-kira hal-hal kiat-kiat ya, yang perlu dipersiapkan ya, dalam rangka proses Go Public ini, supaya bisa berjalan dengan lancar ya, dan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan maupun juga bagi pemegang saham. Ya, selanjutnya, ya ini mungkin sedikit gambaran ya, bahwa di pasar modal ini seperti digambarkan oleh Pak Bima juga ya, bahwa pengawasnya adalah Otoritas Jasa Keuangan ya, pengawas pasar modal, di mana di bawahnya mengawasi juga lembaga maupun juga institusi dan juga profesi terkait ya, seperti misalnya di Bursa Efek, ke P, ke C ini adalah institusi yang terkait dengan perdagangan efek maupun juga transaksi penyelesaian efek ya. Kemudian juga di bawahnya ada juga perusahaan efek ya, termasuk kami, Penin Sekuritas adalah salah satu perusahaan efek ya, dengan izin dari OJK ya, sebagai underwriter atau penjamin emisi, ini juga sebagai perantara bank efek ya, dan kami juga memiliki anak perusahaan manajer investasi ya, yaitu Penin Asset Management. Itu ini harus terdaftar di OJK untuk bisa melakukan penjamin emisi untuk IPO misalnya gitu ya. Kemudian juga ada lembaga profesi penunjang ya, seperti nanti ada Biro Asumsi Efek, Bank Kesediaan Wali Amanat ya, ada pemeringkat efek dan lain-lain. Ada juga profesi penunjang, ada akuntan, notaris, menilai keseluruhan hukum. Nah ini lembaga-lembaga profesi yang terkait dengan proses penerbitan efek ya. Seperti misalnya IPO, nanti akan bekerjasama dengan akuntan ya, dengan notaris, menilai keseluruhan hukum. Itu kita akan selalu bersama dengan mereka, dan tentunya nanti harus ditunjuk adalah profesi penunjang yang terdaftar di OJK ya. Seperti misalnya akuntan, banyak akuntan ya yang di luar, tapi tentunya kita harus yang terdaftar di OJK ya, seperti itu. Kemudian juga nanti tentunya akan melibatkan pemodal baik domestik maupun asing ya. Berikutnya ya, ini
ini gambaran ya, gambaran singkat bagaimana proses persiapan IPO yang dilaksanakan ya untuk bisa dari tahap awal sampai dengan bisa listing ya di Bursa Efek ya. Jadi sebagai gambaran tentunya untuk IPO ini diperlukan ada persiapan-persiapan ya. Persiapan ini artinya pertama adalah menetapkan tujuan IPO. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Bima. Ada banyak tujuan-tujuannya ya. Apakah itu misalnya buat penambahan modal untuk ekspansi ya, bisa juga misalnya untuk pertimbangan pajak ya, insentif pajak, bisa juga seperti atau juga misalnya juga untuk pembagian kepemilikan ya, biasanya perusahaan keluarga itu pembagian kepemilikan seperti itu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga. Nah, ini tentunya ini harus ditetapkan dari awal ya, tujuannya seperti apa. Nah, kemudian juga yang penting adalah persetujuan dari pemegang saham ya, pemegang saham pendiri lah istilahnya atau founder shareholders ya. Ini sangat penting karena ini menjadi titik awal untuk proses selanjutnya ya. Karena dalam beberapa kesempatan kami sempat menangani juga ada banyak pertimbangan dari pemegang saham pendiri ya. Misalnya perusahaan keluarga umumnya ya. Pemegang saham pendirinya misalnya kakak beradik ya, cukup banyak kami pernah alami gitu ya. Ada 5, ada yang 7 kakak beradik. Nah, ini belum tentu semuanya sepakat gitu kan ya untuk ke publik ini. Nah, ini kan perlu kesepakatan semuanya ya. Kemudian juga mungkin kalau misalnya antara orang tua dan anak, mungkin anaknya ingin sekali go public ya karena familiar dengan pasar modal, tapi orang tua masih berhati-hati. Nah, ini juga tentu ini harus ada kesepakatan bersama dulu karena bagaimanapun nantinya konsekuensinya ada di pemegang saham pendiri juga. Artinya dalam hal misalnya kepemilikan ya. Kalau selama ini kepemilikan 100% dimiliki oleh pemegang saham pendiri ya. Tapi dengan go public tentunya kita harus berbagi kepemilikan dengan publik gitu ya. Misalnya publiknya 20%, 30%, 40%. Nah, tentunya ada konsekuensinya dalam hal misalnya pengambilan keputusan, ya kan harus mempertimbangkan publik ya, harus ada rules seperti itu ya. Nah, ini termasuk juga misalnya pembagian keuntungan atau dividen, tentunya berbagi juga pada publik. Nah, ini yang harus dipahami bersama ya, bahwa ada konsekuensi, tapi tentunya ada benefit-benefit dan manfaat yang tadi dijelaskan oleh Pak Bima juga yang menyebabkan banyak perusahaan ingin untuk go public ya. Nah, nanti biasanya setelah adanya kesepakatan yang pemegang saham, kemudian menunjuk profesi dan lembaga penunjang ya. Kita sampaikan tadi ada akuntan, konsultan hukum, notaris ya, menilai. Nah, ini mereka semua yang terlibat dalam persiapan-persiapan ya. Khususnya biasanya perusahaan-perusahaan yang baru persiapan ini diperlukan adanya restrukturisasi biasanya gitu ya. Karena setiap perusahaan berbeda-beda ya kondisinya ya. Ada yang memang single company gitu ya. Ada juga punya anak perusahaan ya. Atau mungkin juga memang bagian dari satu grup. Nah, ini seringkali perlu di-restructure lagi gitu ya, bahwa misalnya yang di-go publikin dari berbagai macam perusahaan tersebut mungkin yang satu industri sejenis gitu ya, kemudian mana yang menjadi perusahaan induknya, mana yang menjadi anak perusahaannya, ini perlu dibahas bersama nih, biasanya nanti bersama kami ya, dari Light Underwriter untuk diskusi dari awal ya, bagaimana struktur perusahaan yang pas ya, supaya ini juga menjadi menarik juga buat investor untuk membeli saham perusahaan ini gitu kan ya. Kemudian juga dalam persiapan-persiapan ini adalah diperlukan tentunya adalah dokumentasi ya. Dokumentasi kaitannya pendaftaran ke KSEI ya, dari Kusdiat Center Efek Indonesia, pada Bursa Efek dan pada OJK. Jadi ini dokumentasi cukup banyak, tapi tentunya ini akan dibantu ya, sangat dibantu oleh kami sebagai underwriter maupun juga lembaga profesi penunjang ya, begitu ya. Nah, kami akan bekerja sama-sama semua ya, untuk membantu perusahaan. Nanti kan kita akan koordinasi dengan PIC-nya biasanya. Di perusahaan akan menunjuk satu PIC yang biasanya menjadi corporate secretary ya, atau sekretaris perusahaan. Nah, ini kita akan diskusi dengan dia untuk menyiapkan semua dokumen-dokumen ini supaya inline sesuai dengan ketentuan yang ada di pasar modal seperti itu ya. Nah, proses persiapan ini berapa lama? Ini relatif ya, tergantung bagaimana kesiapan perusahaan, bagaimana misalnya restrukturisasi yang perlu dilakukan gitu ya. Kami pernah mengalami proses yang cukup cepat gitu ya. Artinya proses persiapan ini mungkin tidak sampai dengan 6 bulan juga pernah kami alami gitu ya, karena memang perusahaan sudah siap untuk ke publik, misalnya auditornya sudah ditunjuk yang terdaftar di OJK seperti itu ya. Nah, ini yang akan membantu proses persiapannya. Tapi kalau memang perlu ada restructuring ya, tadi seperti misalnya meningkatkan modal ya, kemudian membentuk misalnya induk perusahaan atau anak perusahaan, nah ini perlu waktu ya, let's say 6 bulan seperti itu, karena ini melibatkan institusi lembaga pemerintah ya, seperti misalnya Menkumham dan lain-lain. Ini ya memerlukan waktu. Jadi ya ini estimasi sekitar bisa 3 bulan sampai dengan 1 tahun tergantung dari proses restructuring yang diperlukan. Nanti baru kemudian setelah selesai, kemudian secara dokumentasi sudah kita siapkan, selengkap baru kita ajukan untuk permohonan
pendaftaran ya, atau sekarang namanya adalah untuk permohonan persetujuan prinsip untuk pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia, seperti itu ya. Nah, itu biasanya juga bersamaan dengan kita pengajuan pernyataan pendaftaran kepada OJK ya. Jadi kita sampaikan dokumen ke Bursa dan OJK ya, untuk mereka review ya. Untuk Bursa adalah untuk pengajuan pencatatannya di Bursa Efek ya. Sementara ke OJK adalah pengajuan pendaftaran untuk melakukan IPO ya, artinya penawaran umum perdana saham. Nah, ini kita ajukan kepada OJK seperti itu. Nanti di situ mereka akan review, kemudian ada step-stepnya seperti misalnya di Bursa, itu kita akan lakukan namanya mini expose ya, presentasi kepada Bursa untuk menjelaskan bagaimana mengenai bisnis perusahaan dan juga prospeknya. Dan biasanya pada saat kondisi normal dilakukan juga site visit ya, artinya kunjungan kepada perusahaan ya, untuk melihat bisnisnya perusahaan seperti apa ya. Tapi dalam kondisi pandemik seperti ini, kami pernah alami memang belum bisa dilakukan secara visit langsung, tapi tentunya kita memberikan dokumentasi bagaimana menunjukkan aktivitas di perusahaan ya. Nah, baru kemudian ada beberapa pertanyaan dan juga kemudian nanti Bursa akan memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek ya, bersifat ekuitas. Nah, ini prosesnya relatif mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu sampai dengan 1 bulan ya. Itu kita bisa mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa. Kemudian pada bersamaan juga OJK akan melakukan evaluasi ya. Prinsipnya dokumen yang disiapkan ada 3 hal ya. Ada dokumen hukum, akuntansi, dan keterbukaan gitu ya. Aspek hukum dokumennya apa saja? Seperti misalnya perizinan ya. Perizinan apakah sudah lengkap ya. Nah, ini yang perlu diproses secara internal. Jadi biasanya di internal perusahaan ada bagian legal yang menyiapkan sudah mendokumentasikan dengan rapi ya. Misalnya perizinan, kemudian misalnya perubahan permodalan perusahaan. Nah, itu ya, kemudian perubahan kepengurusan ya. Nah, itu dokumentasi. Kemudian misalnya juga kepemilikan aset. Nah, ini juga harus jelas, artinya bahwa aset-aset yang dibukukan oleh perusahaan memang atas nama perusahaan ya. Beberapa hal yang kami pernah alami bahwa untuk perusahaan yang family biasanya ada mix gitu ya, bahwa aset-aset pribadi digunakan oleh perusahaan. Nah, ini ya. Nah, ini perlu ada kejelasan gitu ya, karena kalau sudah go public kan memang aset yang digunakan ini kalaupun memang punya pribadi, bagaimana perjanjiannya seperti itu kan ya. Nah, ini apakah berpengaruh juga nanti ke misalnya ke depannya perusahaan bisa menjalankan usahanya tanpa ada ketergantungan terhadap misalnya pemilik aset misalnya gitu ya, gitu. Nah, untuk akuntansi itu biasanya melibatkan misalnya terkait laporan keuangan ya, yang memang harus diaudit ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada proyeksi keuangan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini yang perlu di-prepare juga oleh emiten. Kemudian nanti OJK akan review ya. Nanti ada koreksi ya. Sebenarnya intinya dari presentasi saya di slide ini Pak ya, mungkin yang lebih banyak nanti di belakang-belakang ada penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti bisa dipelajari ya, mungkin oleh staf Bapak bisa mempelajari lebih lanjut, dan kami juga welcome kalau untuk diskusi di luar setelah ini ya, gitu ya. Jadi kita bisa discuss, dan kebetulan juga kami memiliki juga kantor cabang di Bandung ya, ada di Tamblong dan di Dago ya, jadi bisa juga komunikasi dengan tim kami yang ada di Bandung Pak. Oke. Kita lanjutkan ya secara singkat tadi, setelah kita masuk OJK, mereka akan review, kemudian OJK akan berikan izin publikasi atau efektif ya, artinya kita mulai melakukan publikasi ya, mulai melakukan namanya penawaran awal untuk bisa mengetahui seberapa besar minat dari investor ya, baru kemudian kita lakukan penetapan berapa size IPO-nya, berapa harganya. Nah, ini baru kita tetapkan ya, berdasarkan dari minat investor tersebut, baru kita sampaikan dokumen ke OJK, baru mendapat namanya pernyataan efektif ya. Pernyataan efektif dari OJK artinya kita sudah diperbolehkan untuk melakukan IPO ya, seperti itu. Nanti baru kemudian proses IPO, selesai proses IPO baru kemudian kita lakukan pencatatan saham di Bursa Efek gitu ya. Jadi ini perlu dibedakan, namanya IPO adalah pasar perdana ya, pertama kali saham ditawarkan kepada publik. Nanti setelah listing baru itu namanya pasar sekunder ya, jadi diperdagangkan di bursa adalah pasar sekundernya. Nah, proses evaluasi di OJK itu memakan waktu sekitar 3 bulan ya kira-kira lah ya, kira-kira ya, proses dari awal sampai akhir 3 bulan kira-kira Pak. Jadi sampai dengan listing mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau kondisinya smooth lancar ya, mulai dari persiapan sampai listing ya, perhitungan kami bisa 7 bulan seperti itu ya. Nah, itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau memang tadi proses yang lama ya bisa jadi 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, ini kita biasanya diskusi dulu di awal ya, apa-apa yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan seperti itu ya. Baik, selanjutnya Pak, ini adalah detail-detail dari penjelasan slide kami yang di slide nomor 2 tersebut ya, nanti bisa dipelajari ya. Berikut Pak, bisa langsung mungkin, ini tadi mengenai tujuan IPO sudah dijelaskan oleh Pak Bima ya, bisa lanjut Pak ya.
Ya, ini juga sudah jelaskan tadi Pak, mengenai insentif pajak dan seterusnya. Kemudian berikutnya Pak, ya bisa dilanjut saja. Itu bisa ke slide nomor 25 Pak. Ya, nomor 25. Oke. Ya, ini proses-proses secara teknis Pak ya. Mungkin nanti tim Bapak bisa mempelajari ini, nanti kita bisa discuss lebih lanjut ya. Berikutnya Pak, jadi kunci sukses IPO apa sih? Ya, kunci-kunci sukses IPO supaya ini bisa berhasil dan diserap oleh publik gitu kan ya. Nah, ini beberapa hal. Pertama adalah track record tentunya ya. Artinya investor juga akan melihat secara historis seperti apa sih ya kinerja perusahaan ya, baik dari sisi operasionalnya ya, dari sisi bisnis modelnya maupun juga misalnya manajemennya ya, pengalaman. Jadi mereka akan melihat secara ke belakangnya ya. Dan memang dalam dokumen juga biasanya kita diminta untuk menyampaikan ya dalam prospektus itu laporan keuangan yang audit ya. Kalau untuk di papan pengembangan itu paling tidak 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang itu kita tampilkan laporan keuangannya seperti itu. Nah, ini sebagai dasar pertimbangan dari investor untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan. Tapi juga bisa kalau memang untuk yang pasar akselerasi ataupun yang size-nya tidak besar itu bisa laporan keuangan setahun terakhir juga boleh seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga prospek. Jadi selain dari historical, investor juga akan melihat prospek ke depan karena yang dibeli oleh investor adalah future-nya, prospek ke depannya gitu. Artinya bagaimana perusahaan ini punya potensi tumbuh ya, sehingga laba meningkat, harga saham bisa meningkat. Nah, ini perlunya dibikin suatu bisnis plan yang memang komprehensif ya, yang bisa menggambarkan prospek perusahaan. Jadi perusahaan harus memiliki story yang menarik nih buat investor gitu ya. Karena di bursa sendiri kan tadi disampaikan bahwa ada sekitar 700 perusahaan ya dari listing di bursa. Nah, investor kan sama seperti juga di pasar modal, sama seperti di pasar, mereka akan membanding-bandingkan ya. Bandingkan adalah barang-barang yang ada di pasar ya. Dalam hal ini kalau di pasar modal berarti mereka membandingkan ya saham perusahaan A dengan perusahaan B ya. Mereka membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis gitu ya. Jadi misalnya perusahaan kelapa sawit, mereka akan membandingkan perusahaan kelapa sejenis gitu ya. Mana yang kira-kira menarik secara bisnisnya dan mana yang harganya kira-kira masih murah buat mereka seperti itu. Nah, ini jadi otomatis kalau perusahaan punya gambarkan prospek ke depan yang sangat baik, nah ini akan menarik investor juga ya. Dan juga terkait bisa penggunaan dana IPO. Jadi kalau memang dana IPO yang digunakan untuk ekspansi, nah ini biasanya menarik nih buat investor gitu. Nih kalau dananya dipakai untuk pengembangan lahan misalnya atau pengembangan pabrik ya, pengembangan kapasitas produksi. Nah, ini kan tentunya ke depannya laba perusahaan akan meningkat. Nah, ini akan menarik buat investor ya. Kemudian juga nanti akan ditunjang oleh program-program marketing dari tim kami ya. Seperti misalnya nanti kita akan lakukan research, kemudian juga kita spesifikasi investor yang kita tuju ya, kita lakukan public expose dan roadshow dan lainnya supaya ini memberikan antusias kepada market atas saham yang kita tawarkan. Berikutnya Pak, kemudian struktur penawaran ya, jadi memang ini juga perlu diperhatikan bagaimana jumlah emisi yang sesuai dengan daya serap pasar ya. Mungkin dalam kondisi market seperti sekarang memang agak slowing down ya, kita pahami ya seperti itu, tapi tentunya kita bisa menyesuaikan ini seperti disampaikan oleh Pak Bima. Sebenarnya tahun ini sudah ada 33 perusahaan ya, sudah beberapa dan masih ada beberapa yang di pipeline seperti itu. Kenapa mereka bisa lakukan? Karena juga dia mempertimbangkan ya. Mungkin size emisi sekarang tidak terlalu besar, tapi yang kita lihat adalah bukan saat ini Pak. Jadi IPO ini adalah bisa dianggap sebagai satu gerbang ya, gerbang awal ya, untuk bisa mendapatkan pendanaan lebih lanjut. Jadi bisa saja pada saat IPO size-nya tidak besar ya, tapi setelah IPO kemudian nanti harga sahamnya naik ya, baru kemudian nanti akan raise fund lebih besar lagi melalui red issue dan seterusnya gitu ya, dengan harga yang lebih tinggi, dengan size yang lebih besar. Nah, ini setidaknya dengan sudah listing di bursa, investor sudah melihat bagaimana kinerja perusahaan, sehingga ke depannya pada saat misalnya red issue, investor juga akan tertarik untuk membeli saham perusahaan seperti itu ya. Kemudian juga market timing ya, tadi seperti disampaikan juga memang ini juga melihat bagaimana perkembangan pasar, tapi bukan berarti dengan kondisi sekarang kita menunggu gitu kan ya. Justru pada saat ini adalah timing untuk kita mempersiapkan karena seperti disampaikan tadi prosesnya cukup bukan waktu cukup lama ya, sehingga kita lakukan persiapan sehingga apabila itu perusahaan sudah ready dan kemudian market sudah rebound kembali, nah ini juga bisa jadi timing untuk pas untuk bisa langsung masuk kepada market seperti itu ya. Mungkin itu sih gambaran secara umum. Mungkin highlight aja Pak salah satu perusahaan yang kami handle Pak. Mungkin di slide berikutnya Pak. Nah, ini salah satu company yang kami handle ya untuk proses IPO. Dan memang lagi happening nih ceritanya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang happening? Ini perusahaan adalah namanya PT Mart Dynamics Tbk atau kodenya Mart ya. Mereka ada memproduksi hand former atau cetakan buat sarung tangan Pak atau buat glove ya.
biasanya kan buat sarung tangan medis itu ada cetakannya, Pak. Nah, mereka memproduksi cetakan sarung tangan medis gitu kan ya. Nah, seperti kita tahu dengan kondisi pandemik ini kan permintaan sarung tangan medis kan cukup besar, Pak ya, meningkat signifikan ya. Otomatis cetakan juga akan meningkat permintaannya. Ya, seperti kita gambarkan di sini, ini tahun 2018-nya mereka memproduksi 540.000 pieces per bulan ya. Apalagi sekarang dengan peningkatan seperti ini. Nah, otomatis ini berdampak juga terhadap kinerja keuangan perusahaan maupun juga perkembangan harga saham perusahaan. Mungkin bisa dilihat di slide berikutnya, Pak. Ya, nah ini sebagai gambaran ya, pada tahun 2017 ya, mereka IPO 160 juta lembar saham atau 21% ya, dengan harga Rp250 per saham ya. Pada saat itu IPO-nya 40 miliar rupiah. Kemudian sekali dengan berkembangnya waktu dan peningkatan harga saham, tahun 2019 mereka melakukan stock split, Pak ya. Jadi satu saham dipecah menjadi 5 lembar saham baru gitu kan ya, sehingga jumlah saham beredar menjadi lebih banyak. Nah, kita di sini grafik perkembangan harga sahamnya, Pak. Jadi ini setelah stock split berarti kan nilai harga saham IPO sebenarnya ekuivalen dengan Rp50 ya per saham, Pak ya. Ini tahun 2017 Rp50 per saham dengan market cap sekitar 200 miliar ya. Nah, posisi per 30 Juli ya, harga saham sudah meningkat mencapai Rp925, Pak. Ya. Jadi sudah hampir 20 kali, Pak ya, 20 kali lipat, Pak ya. Itu dalam periode 3 tahun, Pak. Ya, 3 tahun, Pak. Itu sangat-sangat signifikan ya. Harga saham meningkat sehingga market cap ya, atau kapitalisasi harga sahamnya juga meningkat dari sekitar 29 mencapai 3,5 triliun, Pak. Nah, ini kan itu kan memberikan manfaat ya, baik bagi pemegang saham, bagi publik dan juga perusahaan juga. Karena saya dengar juga mereka banyak investor-investor asing tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini salah satu benefit yang bisa diperoleh oleh pemegang saham ya dengan adanya dilakukannya proses IPO ini. Jadi kira-kira demikian, Pak, gambarannya. Mudah-mudahan cukup memperjelas ya. Untuk lebih lanjut nanti bisa kita sharing pada saat sesi diskusi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Prama. Ya. Ada beberapa catatan saya tentang apa yang disampaikan Pak Prama tadi adalah yang pertama adalah perlunya ada kesepakatan dari pemegang saham antara kakak beradik, orang tua dan anak dan lain-lain gitu. Terus yang kedua bahwa dalam melakukan proses go public kita didukung oleh penunjang pasar modal yang terdiri dari penjamin emisi, underwriter, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, notaris yang akan membantu kita dalam memproses go public ini. Kemudian setiap tahapan go public itu membutuhkan waktu begitu ya. Ada yang tadi 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Terus kemudian yang saya juga catat mungkin hal yang penting juga gitu. Apa yang menjadi kunci sukses dari IPO, yaitu adanya track record 3 tahun ke belakang dari laporan keuangan, terus kemudian adalah prospek usaha, karena yang dibeli investor itu adalah future, business plan yang komprehensif itu sesuatu yang penting, agar supaya investor diyakinkan bahwa bisnis perusahaan kita cukup menjanjikan. Kemudian berikutnya adalah program pemasaran yang komprehensif, terus kemudian struktur penawaran dan market timing. Jadi waktu yang tepat untuk kita melakukan IPO. Dan terakhir, Pak Prama ceritakan tentang kisah sukses PT Mark Dynamic Indonesia, produksi sarung tangan cetakan. Begitu ya, Pak Prama ya. Mungkin nanti audiens semuanya bisa dan waktu yang sama. Berikutnya, pembicara kita ketiga adalah Bapak Pratoto Satrio Raharjo. Beliau adalah Direktur PT Itama Ranoraya Tbk. Pendidikan terakhir S1 Studi Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Riwayat pekerjaannya 1992, Internal Auditor PT Indomarko. Kemudian Accounting Manager Bakery Motor. Kemudian Accounting Manager dan Business Process Owner di Anugerah Permindo Lestari atau APL. Kemudian pernah juga di Accounting Manager Indofarma. Pernah juga di Finance, GA dan IT, Direktur PT Kereta Api Properti, Direktur PT ITAP, dan saat ini beliau adalah Direktur PT Itama Ranoraya Tbk. Saya mohon maaf Pak Pratoto, saya persingkat CV-nya karena cukup panjang juga gitu ya. Beliau akan sharing pada kita tentang sukses story dan manfaat IPO yang dirasakan oleh Itama
Ranoraya. Toto. Iya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat malam semuanya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bima sama Pak Prama, untuk itu saya akan lebih banyak sharing tentang pengalaman dari sebelum Go Public sampai Go Public-nya PT Itamara Nuraya. Mungkin bisa di-share paparannya Pak, belum muncul. Jadi Itamara Nuraya ini adalah bagian dari Dirgantara Yuda Arta Group Pak, yang berada di Bandung juga. Banyak bergeraknya sebetulnya di bidang konstruksi, namun Itamara Nuraya ini lebih banyak bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Next Pak. Nah, jadi akan mencoba saya bagi tiga agenda. Pertama adalah perjalanan dan pencapaian PT Itamara Nuraya sebagai perusahaan tercatat dari sebelum dan sesudah IPO. Kedua, tantangan yang dihadapi pada saat mempersiapkan IPO. Tiga adalah manfaat yang diperoleh PT Itamara Nuraya setelah IPO. Next Pak. Ya, next lagi. Saya bercerita tentang Itamara Nuraya dulu Pak. Jadi Itamara Nuraya itu ada dari tahun 89, merupakan bagian dari PT Dirgantara Yuda Arta atau DIA Group, yang secara grup itu lebih banyak bergerak di konstruksi, namun Itama ini bergerak di distribusi alat kesehatan dengan dua lini bisnis utama adalah distributor alat pemroses darah Pak. Jadi mereknya Abbott Diagnostic dan Terumo BCT. Namun juga punya grup diantara punya pabrik jarum suntik sekali pakai atau satu-satunya distributor alat kesehatan yang mencatatkan sahamnya di bursa Pak. Jadi itu adalah pertama kali distributor alat kesehatan yang go public. Nah, riwayatnya adalah pada tahun 2017 DIA melakukan spin-off karena supaya Itamara Nuraya lebih fokus lagi ke alat kesehatan sehingga terpisah. Kemudian 2018 menyiapkan untuk melakukan IPO Pak. Nah, pembentukan IPO tadi sebenarnya lebih banyak udah diceritakan atau disampaikan Pak Bima dan Pak Prama. Pertama kita adalah paling penting adalah membentuk tim IPO. Tim IPO ini biasanya terdiri dari orang-orang bagian keuangan dan pertimbangan awal. Kira-kira target dana berapa yang harus kita inginkan untuk mendapat dari bursa itu. Biasanya kita akan sesuaikan dengan proses atau rencana bisnis perusahaan, kemudian berapa persen saham yang akan dilepas di bursa. Kemudian juga ada peraturan, perizinan, permasalahan hukum bisa mungkin ada. Nah, terus kemudian juga perubahan susunan pengurus, apakah diperlukan apa tidak. Selanjutnya adalah penunjukan lembaga profesional Pak. Tadi sudah disampaikan juga, ada underwriter, ada kantor akuntan publik untuk auditornya, konsultan hukum terutama dengan permasalahan-permasalahan perizinan dan macam-macam. Notaris adalah biasanya dalam rangka perubahan anggaran dasar. Kemudian lembaga penilai kalau memang ada aset-aset yang harus dinilai. Kemudian adalah biro administrasi efek Pak. Sorry. Nah, terus yang nomor berikutnya adalah perlu dilakukan adalah RUP Pak. Karena semua tadi hanya perlu rencana. Kemudian untuk melakukan semua bisa terlaksana itu harus dilakukan RUP oleh pemegang saham saat itu. Apakah sudah menyetujui secara aklamasi atau secara apa itu bisa dilakukan, yang harus dirubah sampai disetujui oleh Menteri Pak, Menteri Hukum dan HAM. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah penyusunan prospektus yang berisikan dari A sampai E Pak. Ini kita menyusun bareng-bareng dengan underwriter. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi keuangan kira-kira 5 tahun ke depan. Kira-kira mau seperti apa prospeknya itu. Nah, kemudian habis itu setelah tadi ada proses, ada pra-efektif macam-macam, kemudian akhirnya sebelumnya kita juga sempat roadshow dulu Pak, roadshow ke beberapa calon investor, biasanya ada dana pensiun, ada fund manager, pengelola dana itu Pak, itu adalah yang harus kita bidik terutama. Kemudian setelah itu tadi Pak tanggal 15 Oktober itu kita listing dengan harga perdananya 374 per lembar saham. Langsung begitu kita pencet bel ternyata antusias investor sangat tinggi sekali sampai oversubscribe 34 kali Pak. Nah, naik 49% dengan harga menjadi 560. Dan yang cukup menurut para investor kita dianggap cukup mengagetkan karena kita IPO pertengahan Oktober 2019, pada RUP 31 Maret kita sudah membagikan dividen Pak. PT Itamara Nuraya ini membagikan dividen 9,6 miliar. Jadi walaupun itu
sangat cepat, istilahnya baru 3 bulan langsung sudah membagikan dividen. Kemudian saya mencoba untuk tantangan apa sih dalam rangka tadi mau IPO. Biasanya kalau perusahaan tertutup itu Pak, faktor internal, seringkali kita dokumen-dokumen kita tidak lengkap. Nah itu harus disiapkan dengan baik. Makanya tadi Pak Prama tadi nyebutin ada yang cepat, ada yang lambat kan gitu. Ini adalah dokumen-dokumen, ada juga dokumen perjanjian, dokumen ya biasanya kalau tertutup itu ada perusahaan keluarga, itu biasanya administrasinya memang sering kurang diperhatikan. Kemudian sistem akuntansi yang masih manual, adanya struktur organisasi yang belum terisi secara lengkap, kemudian ada juga perjanjian-perjanjian yang belum komprehensif. Nah, kalau faktor eksternal, itu adalah Itama pada waktu roadshow itu tidak ada yang mengenal perusahaan ini sama sekali, calon-calon investor ini apa sih PT Itama tadi kan gitu. Termasuk tadi Pak Dedi juga sempat menanyakan kan ini apa kan gitu, walaupun udah IPO. Kemudian pada saat itu juga kondisi bisnis secara makro juga kurang kondusif, terus belum ada perusahaan distributor alkes yang listing, sehingga biasanya calon investor selalu nanyanya ini PE-nya berapa ya begitu. Jadi karena belum ada, jadi tidak ada pembanding Pak, atau tidak ada sparring partnernya untuk mengukur ini Itama ini mau di PE berapa begitu. Ini para calon investor di situ. Kemudian saya lanjut ke manfaatnya Pak. Saat ini yang kita rasakan pertama adalah perusahaan ini menjadi lebih teratur Pak, karena kita harus banyak mengikuti, harus tidak harus mengikuti regulasi oleh OJK dan di bursa. Jadi laporan harus tepat waktu, aturan-aturan harus kita ikutin semuanya kan gitu. Namun yang itu dengan aturan menjadi lebih dipercaya oleh rekanan Pak, pabrikan, pelanggan, perbankan, sehingga kita sekarang banyak produk-produk yang prinsipal atau pabrikan itu mendatangin kita untuk kita menjadi distributornya, karena mereka lebih, kalau dengan IPO atau dengan perusahaan menjadi listing itu akan lebih teratur, lebih bisa dipercaya gitu. Kemudian juga mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan, tadi juga sudah disampaikan Pak Prama sama Pak Bima juga. Terakhir adalah karyawan yang lebih dipercaya Pak, atau lebih percaya diri. Dari sisi karyawan sendiri juga merasa lebih yakin, perusahaan juga akan going concern-nya lebih pasti gitu dari sisi karyawan itu. Kira-kira saya nggak banyak ini karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Prama sama Pak Bima. Pak, ini adalah sisi sharing dari PT Itama Ranuraya. Terima kasih Pak Dedi, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Pratoto atas presentasinya. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah bahwa Itama Ranuraya ini merupakan perusahaan alkes pertama yang go public. Terus kemudian tadi Pak Pratoto menceritakan tentang bagaimana tim internal mempersiapkan timnya untuk mempersiapkan proses go public ini. Kemudian melakukan roadshow ke beberapa kota dan beberapa calon investor. Ini adalah sesuatu yang penting ya, mungkin yang seperti yang diceritakan Pak Pratoto tadi. Dan juga yang cukup surprise adalah ketika IPO itu harga 374 naik menjadi 49,73% menjadi 560. Ya, ini sesuatu prestasi dalam situasi kondisi yang seperti ini. Bahkan yang mengejutkan mungkin bahwa dalam waktu 3 bulan IPO langsung bisa membagikan dividen. Ya, mungkin nanti Pak Pratoto bisa mendalami, memberikan ulasan lebih dalam kira-kira upaya-upaya atau strategi-strategi pemasaran atau hal-hal apa yang bisa mampu menjadikan hal seperti itu. Dan juga yang dirasakan adalah bahwa banyak perusahaan yang datang untuk menawarkan diri menjadi distributornya. Terus juga Pak Pratoto juga menceritakan bahwa insentif-insentif pajak yang dirasakan. Dan juga karyawan lebih yakin dengan keberadaan perusahaan yang go public. Ya, terima kasih Pak Pratoto atas presentasinya. Nanti kita akan dalami dalam sesi tanya jawab. Pembicara keempat adalah Bapak Martin Japar. Beliau adalah Presiden Direktur PT Katenindo Ariesta Tbk. Beliau adalah founder PT Katenindo Ariesta, kemudian juga PT Medal Kuinindo. Mungkin kalau Bapak Ibu mengetahui sisir medal, ini adalah produksi dari PT Medal Kuinindo. Dan usia PT Medal Kuinindo sudah 30 tahun lebih.
dan juga Prohom, supermarket bahan bangunan yang ada di Bandung. Beliau akan sharing pada kita tentang sukses story dan manfaat IPO apa yang dirasakan oleh PT Katenindo Aryesta. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami PT Katenindo Aryesta. Di sini saya coba ya menceritakan perusahaan kami yang setelah IPO lebih banyak atau banyak memperoleh manfaat-manfaat yang kami peroleh setelah IPO. Ya, dengan mungkin kami coba supaya lebih gampang dicerna, yang tangkap ya, dari kami pakai gambar dengan ilustrasi supaya kita semua mungkin lebih ya cepat inilah apa yang kami sampaikan bisa lebih jelas. Next, Pak. Nah, ini kami coba gambar yang pabrik ini ya kami ilustrasikan gini. Karena memang sampai sekarang pabrik itu mungkin buat ya banyak pengusaha itu adalah sesuatu yang bingung gitu ya, tapi bapak-bapak tadi semua yang dari sekuritas sudah jelaskan sebetulnya tidak susah ya, tapi buat kami sebetulnya untuk IPO kami perlu 3 tahun ya. Jadi kalau cerita kami mulai minat IPO sebetulnya 2015 dengan ditawarin beberapa sekuritas ya, kami coba ya inilah pelajari ya apa-apa yang harus kami siapkan segala ya, sehingga pada tahun 2017 baru kami betul-betul putuskan untuk proses untuk IPO. Jadi pada tanggal 5 Oktober 2018 berarti perlu kurang lebih 1 tahun lebih ya, kami baru jadi anggota di Bursa Efek. Nah, jadi saya ilustrasikan memang IPO buat khususnya pengusaha di Indonesia, saya yakin sampai sekarang pun ya banyak karena sudah biasa, kalaupun besar tidak ingin dibuka lah, karena go public itu ya perusahaan yang go public kan harus semua terbuka ya, terbuka artinya harus transparan ya, yang namanya ya corporate governance ya. Jadi itu tentunya setelah IPO kita semua tentunya harus jalankan dengan peraturan atau perusahaan yang memang betul-betul bagaimana memanage, jadi meninggalkan selama ini yang mungkin ya kalau mau ambil di uang kas tinggal tanya ambil, sekarang nggak boleh ya. Sekarang setiap pengeluaran itu tercatat ya, dan tiap berkala harus laporkan ke OJK ya. Itu yang kami lakukan, dan kami yakin mungkin dengan penjelasan tadi beberapa teman yang dari sekuritas tentunya ya, sebetulnya IPO itu memang banyak manfaatnya, dan sebetulnya juga kalau perusahaan yang mau maju ya, maju dengan lebih cepat ya namanya ya, harus IPO ya. Nah, di kanan saya ada grafik waktu kami pertama hari IPO ya, itu saham kami tercatat di harga 168. Tapi begitu tank aja tidak 5 menit udah lompat jadi 424, yang artinya saham kami sudah naik kurang lebih 2,5 kali ya, yang berarti juga aset perusahaan ya juga naik 2,5 kali. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi sehingga untuk mendapatkan mungkin kredit atau mendapatkan dana dari pihak ketiga, nah itu akan relatif lebih gampang ya. Next, ini adalah perusahaan kami yang setelah IPO ya kami lakukan ya. Pertama memang di prospektus tentu dia cantumkan ya, uang yang didapat itu untuk apa ya. Pertama yang kami dapat adalah kurang lebih ya 45 miliar ya waktu itu. 10 miliar itu kami investasikan di produksi. Kami beli mesin di Jerman ya, kami masukkan ini mesin supaya bisa meningkatkan produksi, kapasitas produksi. Nah, itu yang kami lakukan
ya. Jadi di sini kami juga buat strategi bisnis untuk selanjutnya. Pertama adalah ekspansi usaha. Ya, ekspansi usaha berarti kami dengan membeli mesin kapasitas film naik, kami mesti launching lah dari Gandaran ya, buat berapa macam produk yang baru. Ya, salah satu adalah kami keluarkan round pack. Round pack itu adalah kapas yang bulat ya bentuknya. Bulat bentuknya. Kalau mungkin ibu-ibu yang biasa pakai selama ini adalah kapas yang persegi. Ya, biasanya ukurannya 5x6 persegi. Sekarang kami keluarkan yang bulat juga. Tapi yang 5x6 ada yang sebelah kanan. Ya, kami keluarkan kapas kota. Itu kebetulan kita ikuti tren yang sekarang adalah kapas hijab. Ya, jadi sesuai dengan gambar juga ada model yang pakai ya, pakai hijab. Dan ini pun kami kebetulan di waktu IPO kami dapat dari OJK ya, kami diberikan semacam saham syariah ya. Ya, jadi kami sebagai saham syariah. Jadi untuk ngurus izin untuk dapat yang logo ini hijab ya, terima kasih, cukup mudah ya, itu yang kami alami ya. Jadi untuk ekspansi juga, jadi tentunya juga kami ini ya, kepercayaan publik ya yang kami dapat juga ya. Terus juga pertumbuhan usaha yang tadi ya, dengan membeli mesin dan dengan launching produk-produk yang baru, sehingga omset kami juga menaik dan usaha juga ya terus bisa langkah ke depan. Next. Nah, ini adalah sekilas dari produksi yang kami ada ya selama ini. Sebetulnya kami membagikan 3 kategori. Jadi ada kapas kecantikan untuk kosmetik, ada yang untuk medical juga. Medical artinya yang bisa buat rumah sakit ya, buat ada kasanya, buat luka gitu ya. Terus bawah, yang paling bawah adalah semacam setengah jadi, barang setengah jadi. Mungkin kalau ibaratkan gini, kalau di pabrik ini ya tekstil ya, pabrik tekstil mereka bikin kain atau benang untuk orang yang buat baju ya, untuk garment ya, untuk garment. Nah, kami juga demikian. Di kami untuk yang ekspor justru yang paling bawah. Ya, jadi ada seperti kain ekspor dari buyer di luar negeri beli, ya mereka tinggal potong aja, beli mesin potong untuk di packaging, atau mereka beli seperti benang untuk buat lagi buat ketempat. Ya itu mungkin seperti itu. Nah, terus juga dengan IPO tentunya ya, mungkin yang atas yang ada gambar pulau ya Indonesia itu adalah jadi gambar atau inilah distribusi ya, distribusi nasional distribusi ya, yang distributor di semua provinsi. Kami punya 49 distributor di seluruh Indonesia ya. Kalau yang bawah itu menunjukkan ekspor ya, produk yang kami ekspor ya, antara lain ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada di Hong Kong, ada di Denmark, ada di Taiwan ya, sama Australia ya. Setelah IPO itu, yang sebelum IPO ya, ada 6 buyer ya, jadi 6 buyer di mancanegara. Setelah kami IPO, kami dapat lagi 4 buyer di mancanegara. Di Taiwan tambah 2, Korea 1, dan Filipina 1. Nah, itu yang betul-betul manfaat yang kami peroleh ya, atau dapat setelah kami IPO. Ya, berarti produk kami jadi makin menyebar ya, bukan hanya di Nusantara aja, tapi juga di mancanegara. Itu yang kami alami. Next. Nah, ini juga cerita setelah kami IPO ya, kami dapat satu partner ya di China ya. Memang untuk kerjasama ini sebetulnya tidak mudah ya, kami memerlukan 3 tahun kurang lebih ya berjalan ya, untuk bisa jadi distributor di salah satu
di negara Cina, salah satu perusahaan ini ya KASA juga, ya kapas. Jadi buat di rumah sakit, buat di dokter lah ya, buat di rumah sakit itu. Dia terbesar di China dan produknya selama ini dia ekspor ke Amerika dan Eropa. Ya, kami mulai coba kontak mereka, coba kunjung ke pabrik mereka, juga kantor pusat mereka di Shenzhen ya, kurang lebih dari tahun 2017-an awal ya. Nah, terjadi baru tahun setelah kami IPO, tahun 2019, baru kami ya dealing dengan mereka, kami diangkat sebagai sole distributor untuk di Indonesia. Ya. Jadi itu memang makan waktu cukup lama juga, buat 3 tahun, tapi juga untuk jadi distributor di sini di Indonesia terusan aja, juga untuk ngurus izin aja tidak gampang. Itu perlu hampir kita makan waktu hampir 1 tahun. Jadi ada izin edarnya, izin mereknya, macam-macam lah ya. Terakhir harus di approval lagi di duta besar di Cina ya, di Indonesia yang berlokasi di Guangzhou kalau nggak salah ya, gitu. Ya. Yang selanjutnya yang kami dapat manfaat lagi tentunya, sini cerita mungkin juga ya, kalau perusahaan untuk ekspansi atau produk baru biasanya harus keluarkan banyak biaya untuk promosi ya. Terusan aja kami ya bagaimana bisa mereduce atau mengurangi biaya-biaya promosi melalui banyak media cetak atau elektronik untuk membantu kami untuk promosi ya. Nah, ini fakta juga. Kebetulan kami waktu tampil di list ya, Listik itu adalah majalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah IPO dan jadi anggota ya di asosiasi ya, asosiasi manajer Indonesia ya, gitu. Nah, kebetulan pada yang pertama kali cetak kami dikasih tempat ya untuk jadi salah satu lah tampilan di majalah itu ya. Kalau yang kanan memang melalui di YouTube banyak cerita yang tentang PT Kopenindo ya. Nah, itu tentunya juga dari media-media, bukan kami yang pasang ya, tapi banyak media-media lain yang dipasang di YouTube. Nah, itu yang kami alami, sehingga betul-betul setelah IPO kami betul-betul merasakanlah ya, memperoleh manfaat-manfaat yang nyata. Nah, itu yang kami alami ya. Memang presentasi kami tidak panjang ya, tapi kami pikir ya paling tidaklah kami bisa memberikan satu gambaran yang jelas ya, mulai dari kenapa mau IPO, manfaatnya, sampai ke setelah IPO kami dapat apa. Nah, itu yang bisa kami sharing dengan teman-teman yang mungkin yang belum IPO ya, khususnya ya, belum IPO mungkin bisa ya pikir-pikir lah, mungkin manfaatnya pasti banyak setelah IPO. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Saya kira cukup Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Martin, singkat, jelas ya, dan padat juga begitu. Kalau saya coba untuk sampaikan apa yang disampaikan Pak Martin, Katenindo Ariesta adalah perusahaan kapas pertama yang go public. Kemudian harga saham ketika awal IPO itu 5 Oktober 2018 itu 168, sekarang pada waktu 30 November 2018 itu mencapai 424, jadi kenaikannya sekitar 152%. Begitu juga dengan kapitalisasi pasarnya, 5 Oktober 2018 129, 30 November 2018 325, perubahannya sekitar 152%. Katenindo Ariesta juga mengembangkan produknya setelah go public dengan membuat kapas round plate facial dan juga kapas hijab yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Sebelum IPO mempunyai 6 buyer dan setelah IPO mendapatkan 10 buyer. Terus kemudian juga
setelah IPO juga diangkat menjadi sole distribusi dari Allmed, perusahaan China yang memproduksi kasa untuk rumah sakit. Kira-kira itu yang udah disampaikan oleh Pak Martin. Kita akan memasuki tanya jawab sambil menunggu penanya-penanya yang ada. Ya, ini udah ada banyak penanya yang masuk ke saya. Yang pertama ini Pak, ketika Pak Martin dan Pak Pratoto menyebutkan bahwa mereka adalah perusahaan yang pertama dan mereka belum ada pembanding. Mungkin dari Pak Bima dan Pak Prama bisa menjelaskan apakah itu kekuatan atau itu kelemahan, Pak? Silakan, Pak. Dengan tidak adanya pembanding, dengan menjadi perusahaan pioner yang masuk ke bisnis untuk go public, apakah itu kelemahan atau kekuatan gitu, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin, Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Jadi ini hal yang sama juga kami alami seperti saya tadi presentasikan saat kami menangani salah satu perusahaan ya domisili di Sumatera Utara ya, namanya PT Mark Dynamics ya, atau kodenya Mark ya. Pada saat kita go public ya, pada awal go public juga belum ada perusahaan pembanding, bahkan sampai sekarang pun belum ada perusahaan pembanding, Pak. Gitu ya. Iya, iya. Ini menjadi satu challenging karena ini industrinya adalah cetakan sarung tangan ya, medical glove gitu ya, seperti itu. Nah ini memang challenging pada saat kita menawarkan kepada publik karena yang ada di luar negeri ya, seperti Malaysia mereka juga ada pembandingnya gitu. Tapi di Indonesia masih baru. Nah, tentu ini menjadi satu PR buat kami selaku lead underwriter ya, untuk melakukan semacam penawaran awal kepada potensial investor bagaimana prospek perusahaan ini ya. Dia menggambarkan bahwa ini karena terkait industri kesehatan yang memang terus berkembang ya, kesadaran orang untuk kesehatan juga terus meningkat. Nah, ini memang menjadi satu challenging buat kami ya. Dan kita juga pahami, kita diskusi dengan emiten, mungkin pada saat IPO memang kita lebih kepada tujuannya untuk eksis di bursa, di market ya, supaya orang investor bisa melihat ya. Jika kalaupun memang pada saat itu secara valuasi maupun juga size IPO tidak maksimal, tapi mau dipahami bahwa ini adalah gerbang awal seperti itu ya. Nah, baru dalam perjalanannya banyak analis yang mengcover perusahaan tersebut ya kan ya, melihat bagaimana potensi pertumbuhannya sehingga otomatis lebih banyak investor yang masuk untuk membeli saham tersebut sehingga harga saham juga meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan seperti itu ya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah ini otomatis begitu terjadi peningkatan dan kondisi industri juga mendukung ya, investor akan melihat perusahaan tersebut. Ya tidak ada pembandingan lagi, Pak. Nah ini jadi satu keuntungan juga buat mereka gitu. Ya terima kasih Pak Prama. Paling enggak kalau saya simpulkan bahwa yang penting ada prospek bisnisnya, Pak ya. Betul, Pak. Dari, betul. Bukan masalah pionernya begitu ya. Betul. Mungkin dari Pak Bima ada mau tambahkan? Jadi kalau dari saya sih Pak, sebenarnya tadi Pak Prama udah lengkap banget ya Pak ya. Kalau menurut saya gini Pak, ini saya teringat waktu pas perusahaan rumah sakit awal itu, saya lupa rumah sakitnya apa yang listik di bursa gitu ya Pak ya. Dulu juga orang sering nanya Pak, rumah sakit itu bisa go public nggak sih? Gitu kan ya Pak ya. Karena menurut kita tuh itu adalah bisnis yang sekiranya kok apakah bisa gitu ya, sering dicampur adukan dengan sosial bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah waktu itu memang rumah sakit pertama itu kira-kira go public. Nah mereka pembandingnya apa? Nah mereka biasanya Pak, kalau untuk comparable memang akan membandingkan dengan teman-temannya yang tadi Pak Prampa bilang juga, itu dengan teman-teman yang ada di regional, terutama di ASEAN. Misalnya nanti dibandingkan, kalau tidak ada di Indonesia sama sekali. Nah, kalau tidak ada juga, nanti di global, Pak, dibandingkan. Misalnya dibandingkan dari apa, gitu ya, dari rasio-rasio yang bisa diperbandingkan di perusahaan tersebut. Tapi pada intinya, Pak, memang apabila, gitu ya, Pak, ya, apabila memang perusahaan itu unik, gitu ya, baru satu-satunya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan bidang sektor yang unik pula, gitu ya, Pak, itu membawa keuntungan yang tersendiri, Pak. Karena dari satu hal, gitu ya, mereka tidak ada pembandingnya, dan juga mereka dinilai sebagai perintis pertama, gitu ya, Pak, ya. Dan istilahnya, benchmark pertama nih, yang beban itu malah nanti yang kedua, ketiga, Pak. Apakah bisa sukses yang pertama gitu ya, atau tidak gitu. Nah itu kan nanti fakta yang berbicara gitu. Jadi itu sih Pak kira-kira Pak. Makasih Pak Bima. Mungkin ke Pak Pratoto. Kalau Pak Martin tadi kan sempat bicara bahwa mempersiapkan Katenindo Aryasta menjadi perusahaan go public itu sekitar 3 tahun gitu ya. Kalau dari Pak Pratoto sendiri berapa lama Pak Pratoto mempersiapkan sampai akhirnya masuk ke IPO Pak? Persiapannya sekitar 1,5 Pak. 1,5 tahun. Iya cepat Pak. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan. Ini penanya udah cukup banyak Pak. Jadi waktunya mungkin dijawab yang singkat-singkat. Ini adalah apakah perusahaan yang masih merugi bisa melakukan go public?
Yuk silakan, Pak Bima atau Pak Prama, silakan. Baik Pak, jadi begini Pak, mungkin kalau bisa sambil bisa ditayangkan materi tentang persyaratan ya Pak ya, di slide berapa saya lupa itu. Kalau pertanyaannya apakah yang rugi bisa go public, bisa Pak. Jadi kami itu membuka sebenarnya 3 papan. 3 papan pencatatan ini adalah istilahnya untuk membedakan dari awal masuknya saja Pak. Kalau papan utama itu memang diperuntukkan untuk perusahaan yang sudah stable gitu ya Pak. Kemudian papan pengembangan itu boleh rugi gitu ya, asal nanti memang di tahun kedua berdasarkan proyeksi itu perusahaan itu sudah bisa mencapai laba usaha dan laba bersih juga gitu ya Pak. Nah, sebagaimana yang kita lihat nih Bapak Ibu sekalian di tampilan materi dari kami gitu ya. Untuk yang papan yang tengah ini, papan pengembangan, memang istilahnya perusahaan itu ketika ingin listing gitu ya atau menjadi perusahaan tercatat itu boleh dalam kondisi rugi. Nah, tetapi ada persyaratannya nih, berdasarkan proyeksi gitu ya, pada akhir tahun kedua sejak listing sudah mendapatkan laba usaha dan laba bersih. Kurang lebih itu Pak. Jadi setelah tahun kedua Pak ya, dia harus mampu untuk mencetak laba ya. Betul Pak, betul. Kan biasanya mereka itu kan menyampaikan proyeksi keuangan ya Pak ya. Ketika perusahaan itu ingin go public, biasanya ada juga persyaratan dari kami itu menyampaikan dokumen berupa proyeksi keuangan gitu ya dalam beberapa tahun ke depan. Biasanya itu 3 tahun Pak gitu. Nah, apakah dalam 3 tahun ke depan nanti akan dilihat nih dari istilahnya dari kami apakah bisa nggak mencapai hal itu dan sebagainya gitu ya Pak ya. Nah itu kita intinya adalah Pak, kita istilahnya kalau yang rugi kita bisa akomodasi di papan pengembangan, namun memang tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan lain yang ada di sini gitu ya Pak ya, supaya bisa tercatat di papan pengembangan. Ya, terima kasih Pak Bima. Pertanyaan saya begini Pak Bima, ketika perusahaan itu rugi begitu ya, tentunya pada waktu ditampilkan kan rugi. Nah, bagaimana mungkin investor bisa tertarik memberi saham perusahaan yang rugi? Silakan Pak Bima. Iya Pak, jadi sebenarnya nanti ini yang lebih biasanya lebih jago sudah menangani banyak perusahaan nih Pak Prama, luar biasa dia sudah ya. Nah, gitu, jadi kenapa yang rugi itu kok bisa investor tertarik ya Pak ya? Jadi banyak hal Pak. Satu bisa jadi yang tadi Pak, industrinya unik dan prospeknya baik ke depan. Bisa jadi yang kedua, kondisi saat ini yang sedang menantang gitu ya Pak ya, yang mengharuskan misalnya mereka mengalami kondisi rugi gitu ya, karena bisa tekanan kurs rupiah dan sebagainya, jadi ada kerugian mata uang dan sebagainya, itu yang membuat mereka rugi. Tetapi kalau kita lihat prospeknya ke depan dan dari historical ke belakang, sebenarnya perusahaan ini luar biasa gitu. Tetapi karena kondisi yang sekarang sedang saat seperti ini, bisa jadi mereka istilahnya sedang mengalami kondisi rugi gitu ya Pak ya. Atau mereka misalnya mengalami kondisi lain gitu. Kondisi lain itu dalam artian entah mereka kalau dulu ya Pak ya, berdasarkan standar laporan keuangan yang dulu itu kalau bisa kan mereka ada suatu kerugian yang besar, misalnya habis mengalami kerugian di terbakarnya pabrik atau apa, biasanya kan mereka itu mencatatkan sebagai rugi ya Pak ya, beda dengan standar akuntansi yang sekarang gitu ya. Nah itu juga bisa salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita melihat prospek ke depan, nah biasanya memang yang namanya IPO itu Pak, kita bisa melihat prospek yang ke depan. That's why namanya buku yang sering kita hadirkan untuk IPO itu namanya buku prospektus Pak. Prospek yang kita lihat, bukan historikus gitu ya Pak ya. Karena memang suatu perusahaan itu ketika IPO itu menawarkan prospek ke depan. Gitu, Pak. Jadi mungkin bisnis plan-nya Pak ya. Bagaimana mereka menampilkan bisnis plan-nya juga gitu. Betul Pak. Betul. Ya, saya lanjutkan ke penanya berikut. Apakah perusahaan perlu memenuhi syarat angka minimal tertentu terkait jumlah aset, ekuitas, penjualan, atau keuntungan? Mungkin Pak Prama bisa share dengan kita, silakan. Oke, baik Pak. Mungkin tadi juga sedikit menambahkan yang Pak Bima sampaikan ya, terkait perusahaan yang masih rugi dimungkinkan ya, karena sebagai contoh misalnya perusahaan perkebunan Pak, sawit misalnya Pak. Mungkin tahun pertama sampai tahun keempat kan belum produksi ya. Nah, tapi memang harus tanam terus, keluar biaya terus. Nah, itu tapi bisa saja naik IPO ya kan ya. Karena investor bisa melihat kan ke depannya nanti tahun kelima dia sudah mulai produksi, sudah bisa penjualan, nah seperti itu dimungkinkan ya. Maksudnya harusnya pertambangan ya. Mungkin pada saat awalnya mereka belum produksi ya. Nah, tapi dengan setelah IPO bisa jadi setelah produksi baru kemudian menghasilkan ya. Tentunya nanti pada saat awal itu mereka didukung oleh dokumen misalnya cadangan-cadangan yang sudah proven. Nah, itu kan ada independen yang menilai seperti itu ya. Nah, kemudian terkait tadi ketentuan ya, maaf tadi pertanyaan Pak, bisa diulang Pak? Apakah perusahaan perlu memenuhi syarat angka minimal tertentu untuk masuk ke bursa Pak? Terkait jumlah asetnya, ekuitasnya, penjualannya, ataupun keuntungannya, silakan Pak. Ya Pak.
Jadi kalau melihat ketentuan, ada dua tadi kan saya sampaikan, dari bursa dan OJK ya. Dari OJK tidak ada peraturan khusus mengenai minimal aset atau hanya diadakan misalnya untuk perusahaan yang IPO skala kecil menengah ya, itu juga ada itu. Bahkan yang IPO di bawah 50 miliar ada ketentuannya ya. Kecil. Terus ada yang 50 sampai 250 miliar gitu kan ya, skala menengah. Ada yang di atas minimal value berapa, Pak? Tadi minimal Bapak value menyebutkan apakah itu 50 miliar itu minimal value? itu aset Pak, asetnya Pak. Itu aset ya? Maksudnya aset itu apa minimalnya berapa yang boleh untuk go public? Ya, artinya gini Pak, akan jadi inline juga dengan nanti berapa size yang diharapkan gitu ya. Kalau dari sisi misalnya gini Pak, dari sisi bursa aturannya adalah untuk bisa listing misalnya minimum tangible asset 5 miliar Pak untuk di papan pengembangan ya. Tapi kalau di papan akselerasi tidak ada diatur ya, mungkin bisa dikomunikasikan di dengan Pak Bima ya untuk seperti itu. Untuk laba sendiri tadi sampaikan bahwa tidak harus untung, rugi pun dimungkinkan seperti itu ya. Nah, cuma nanti kan terkait bagaimana pertimbangan mau berapa besar size IPO Pak, misalnya kan ya. Tentunya IPO yang besar mengharapkan perusahaannya juga cukup besar. Let's say misalnya di sisi equity ya, modal setor misalnya gitu Pak ya. Modal setor kan IPO perusahaan tetap pengendalinya ada di pemegang saham lama Pak, gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan mengharapkan IPO, let's say misalnya 40 miliar, biasanya pengendali at least modal setornya 60 miliar Pak. Jadi 40% publik, 60% dari founder gitu kan, seperti itu. Kalau saya itu sekitar segitu. Kira-kira gitu lah, kira-kira. Terima kasih Pak Prama. Saya lanjut pertanyaan mungkin ke Pak Pratoto dan Pak Parting. Pak Pratoto dan Pak Parting sempat menceritakan tentang investor yang datang, investor yang istilahnya melamar gitulah. Nah, apakah itu karena keaktifan kita untuk mendapatkan itu, atau memang mereka yang mencari kita, mungkin seperti itu. Mungkin tersilakan Pak Marting atau Pak Pratoto yang mau jawab dulu. Boleh, izin Pak Marting, saya sudah jawab. Jadi maksudnya bukan investor Pak, jadi maksudnya pabrikan atau yang mempunyai barang. Kalau Itama ini kan distributor. Betul. Jadi mereka banyak sekali yang datang ke Itama untuk minta didistribusikan oleh Itama Pak. Gitu. Dan memang di satu sisi memang Itama sendiri juga mencari juga Pak. Jadi ya, supaya ada kecocokan lah antara produk yang kita cari sama pabrikan yang mencari kita gitu Pak. Mungkin kalau dari Pak Marting bisa ceritakan. Ya, saya tambahkan tentang ini aja. Terjadi kerjasama kami dengan Allnet itu tadi kami sudah sebut ya, sebetulnya perlu waktu tuh lebih dari 2 tahun. Jadi sebelum kami IPO, kami coba sebetulnya awalnya kami karena Kopenindo sendiri juga produksi medical ya, jadi kapas-kapas khasa segala, tapi terbatas kami punya produksi atau sedikit jenisnya. Sedangkan di Allnet dia adalah sebetulnya perusahaan 1K itu dari itulah pabrik khasa ya yang terbesar di China. Dia punya kapas, malahan punya kebun kapas sendiri di Xinjiang. Itu bisa sekali ya. Nah, jadi kami coba waktu itu hanya melalui email. Pertama pertama ada email, tapi berapa kali belum jawab. Akhirnya kami coba cari waktu untuk kunjung ke pabrik mereka ya, mereka mau gitu ya, kami terima. Setelah itu melalui inilah mungkin saling jajakin dalam arti tentunya kan dia ingin tahu kita apa, kita juga ingin tahu dia mau apa gitu kan ya. Jadi udah berulang-ulang kunjung, akhirnya dia juga kunjung kembali ke Indonesia, kunjung ke pabrik kami di Kopenindo ya, di Subang ya. Nah, dengan demikian setelah itu ya, waktu kami sudah IPO ya, mereka baru oke, kita akan deal untuk kerjasama ya. Jadi untuk artinya menawarkan Kopenindo sebagai distributor dia di Indonesia, karena kebetulan mereka punya pasar di Indonesia. Yang tadi saya sebut mereka sebetulnya produksi mereka banyakkan jual ke Amerika sama Eropa ya, karena kami juga meyakinkan mereka sebetulnya Indonesia adalah market yang sangat besar di Asia Tenggara ya, khususnya ya di Asia Tenggara kan terbesar di Indonesia ya marketnya ya. Dan sebetulnya kita punya daya beli juga naik terus, sama juga memang
punya banyak rumah sakit yang udah modern lah, seperti dari Lipo Group atau yang lain-lainnya kan udah mulai punya rumah sakit yang canggih-canggih ya. Nah, kami yakinkan ke mereka, akhirnya mereka oke. Kebetulan juga setelah kami IPO, mereka juga memang lagi proses. Setelah kami IPO 3 bulan mereka IPO juga. Nah, jadi itu mungkin juga faktor karena satu, mereka sudah kenal baik dengan kami dalam arti pemasaran ya, jalur pemasaran kami kan ada di seluruh Indonesia. Artinya udah ada punya jalur distribusi. Nah, kedua tentunya mungkin dia anggap kami sudah IPO, tentunya satu perusahaan yang ya harus dipercaya, semua kan udah terbuka gitu kan ya. Nah, jadi ini mungkin faktor yang saya yakin mereka atau kami juga sama, sehingga juga terjadi ini ya kerjasama. Ya itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Martin. Mungkin ke Pak Bima, apakah perusahaan yang bersifat regional bisa IPO atau hanya perusahaan yang nasional? Mungkin silakan Pak Bima. Maksudnya regional yang mungkin masih daerah gitu ya Pak ya? Ya, dia pemain lokal begitu ya, wilayah distribusi kata Jawa Barat gitu. Iya, bisa sekali Pak. Jadi gini, kalau kami belajar dari pengalaman kami Pak, kalau kemarin Pak, fungsi kami itu dibentuk dari tahun 2016 Pak sebenarnya. Jadi ada fungsi di bursa memang yang istilahnya kami itu berfungsi untuk bertemu gitu ya kepada perusahaan-perusahaan gitu ya, para owner gitu ya, dan manajemen tim di seluruh Indonesia Pak. Ya. Dari pengalaman yang kami temui itu Pak, justru malah teman-teman di regional Pak, yang memang kalau dari segi image mungkin masih regional ya Pak ya, tapi dari segi kemampuan Pak gitu dan kapasitas, mereka tuh sebenarnya sudah bisa nasional Pak. Nah itu yang terkadang banyak tidak disadari oleh rekan-rekan pengusaha yang ada di istilahnya di seluruh daerah gitu ya Pak, di seluruh Indonesia ini gitu. Bahkan waktu itu pas pada saat ada suatu acara juga ya Pak ya, waktu itu juga mengisi juga gitu ya. Suatu saat ada juga tiba-tiba satu pengusaha datang ke Pak saya, cerita banyak, ternyata mereka punya kemampuan itu sudah luar biasa Pak, setara dengan perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia. Malah lebih besar lagi perusahaannya. Terus akhirnya nggak lama mereka memberanikan diri Pak untuk istilahnya untuk tahu proses go public dan sebagainya. Jadi Pak, yang mau saya sampaikan sini, perusahaan yang istilahnya berada misalnya gitu ya Pak ya, mungkin jauh gitu ya Pak, kalau di tataran Jawa Barat mungkin masih belum terlalu jauh ya Pak ya, tetapi mungkin ada yang di ujung barat dan ujung timur Indonesia, itu jangan khawatir untuk berani untuk go public. Selama perusahaannya itu memiliki prospek yang baik Pak, itu pasti akan berhasil Pak untuk go public seperti itu. Terima kasih Pak Bima. Jadi pada dasarnya Pak Bima menceritakan justru ketika sekarang ini regional, go public supaya bisa nasional begitu Pak ya? Iya betul Pak. Nanti yang sudah nasional Pak bisa global Pak. Jadi contohnya seperti Itama dan Cotton Indo gitu ya Pak ya. Bahkan dapat apa strategic partner gitu ya Pak ya dari luar negeri gitu. Itu salah satu manfaatnya dari GoPublic Pak. Mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, dijawab singkat saja untuk Pak Prama ya. Kendala yang seringkali ditakuti oleh para pengusaha yaitu transparansi perusahaan Pak. Karena ada anggapan menjadi perusahaan go public membuat perusahaan terbuka bagi kompetitor. Dengan terbuka ke kompetitor, maka kompetitor kita mampu mengakses tentang kegiatan kita dan bisa menjadi batu sandungan untuk kita. Mungkin silakan Pak Prama. Ya Pak. Jadi memang benar Pak bahwa salah satu requirement untuk setelah go public adalah transparansi ya. Sebenarnya itu menjadi satu poin ya. Makanya di sini ada namanya pada saat di prospektus kan terkait dengan aspek keterbukaan. Jadi informasi perusahaan didisclose seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi memang tentunya di sini dilihat dari other side-nya bahwa satu hal dengan transparansi perusahaan menjadi dikelola dengan lebih baik Pak ya, seperti itu. Nah, adanya ada satu klien kami juga salah satu tujuannya supaya pelaksanaan GCG-nya lebih berjalan ya. Karena biasanya kalau family company kan masih tergantung dari misal owner gitu. Tapi setelah public ternyata itu lebih transparan, GCG lebih baik. Justru malah pertumbuhan perusahaan jadi lebih bagus Pak, gitu kan ya. Jadi kalau kita mungkin dilihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public Pak, meskipun mereka transparan, perusahaan orang lain bisa melihat, tapi justru malah mendorong perusahaan menjadi lebih tumbuh lebih bagus Pak. Bisa ada benefit lain ya,
yang kita diperoleh, misalnya tadi setelah branding lebih dikenal gitu kan ya. Justru itu bagus buat perusahaan juga, buat pertumbuhan perusahaan Pak. Jadi kita melihat sisi positifnya Pak, itu yang akan ditambah bagus perusahaan. Ya, jadi kalau saya sedikit simpulkan bahwa kalau dari Pak Prama, bahwa jangan dilihat masalah keterbukaan yang menjadi batu sandungan, tetapi keterbukaan itu meningkatkan citra kita gitu ya. Malah kita lebih diketahui oleh banyak kalangan gitu Pak ya. Betul. Yang kedua, secara umum dengan go public perusahaan akan mendapatkan berbagai macam manfaat, di antaranya yakni pendanaan tanpa batas, meningkatkan nilai perusahaan atau company value, meningkatkan image perusahaan, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, mendapatkan insentif pajak, mendapatkan mitra bisnis strategis lebih mudah, menghindari perpecahan antar pemilik, menciptakan kemandirian perusahaan karena dikelola lebih profesional, mempercepat penerapan good corporate government atau tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, sebagai manfaat tambahan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh pemotongan tarif PPh badan atau corporate income tax sebesar 3%, dari 22% menjadi hanya 19%. Yang keempat, adapun manfaat yang diperoleh dari IPO akan jauh lebih besar dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama proses IPO. Tidak hanya untuk perusahaan besar, namun perusahaan kecil dan menengah juga dapat memanfaatkan IPO dan memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan. Yang terakhir, saya coba untuk mengutip sambutan Pak Reza, jangan menunggu besar untuk go public, tetapi jadilah besar dengan go public. Tanpa terasa, kita ada di penghujung acara hari ini. Sebagai update, seminar Zoom hari ini diikuti oleh 138 partisipan. Terima kasih atas antusiasme dengan banyaknya pertanyaan yang masuk. Ikuti Zoom seminar Inti Jabar setiap Selasa pukul 19.00 sampai dengan 20.30. Semoga pembicaraan hari ini menambah wawasan kita dalam mengembangkan bisnis. Salam hormat, sampai jumpa lagi.